sekalian, Ketua PP dan semua Ketua IDAI cabang di seluruh Indonesia, dan utamanya tentu yang saya hormati rekan-rekan media dari seluruh Indonesia. Selamat datang di seminar yang kita katakan seminar media di sini. Jadi seminar media itu dilaksanakan dalam rangka memperingati World Immunization Week 2022 dengan tema lengkapi imunisasi rutin dan COVID-19 pada anak. Pada siang hari ini kita akan menyimak dari dua orang pakar sebagai narasumber, yaitu Dr. Maineni Sitaresmi dari Jogja dan Profesor Dr. Sujatmiko dari Jakarta. Jadi pada siang hari ini beliau akan memberikan informasi kepada kita mengenai imunisasi rutin dan COVID-19 ini. Dan sebelumnya saya akan memberikan gambaran mengenai tanya jawab yang akan dilaksanakan setelah selesainya kedua pembicara ini. Ya. Jadi seminar media ini akan berlangsung 120 menit. Peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan yang langsung dapat dikirim selama pemaparan materi melalui kolom chat. Jadi mohon dituliskan di situ, nanti itu semua akan rekap dan kemudian akan diberikan jawabannya pada setelah kedua orang pembicara tadi. Ya. Saya juga mohon kalau bisa dibuka kameranya, tapi kalau ada gangguan nggak apa-apa, kameranya di off-kan. Saya mengucapkan terima kasih ya atas kerjasama PP IDAI dengan PT Sanofi Indonesia dan PT Pfizer Indonesia yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Ya. Nah, sebelum kita mulai menyimak kepada kedua pembicara, saya akan memohon kesediaan dari Ketua PP dan Wakil dari Kemkes untuk memberikan sambutannya pada siang hari ini. Yang pertama, saya mohonkan sambutan dari Ketua PP IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPAK. Ya. Dr. Piprim adalah dokter staf pengajar di Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga seorang pendiri rumah vaksinasi dan rumah Eko ya. Beliau sangat aktif melaksanakan imunisasi. Saya persilahkan Dr. Piprim untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT yang telah memberi kita kesempatan dan berbagai nikmat sehingga kita masih diberi kesehatan, usia, dan kekuatan untuk berkumpul dan hadir bersama dalam rangkaian acara Pekan Imunisasi Dunia. Meskipun pada saat ini kita dalam kondisi berpuasa bagi yang melaksanakan ibadah puasa, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Berdasarkan data yang diperoleh dari Gavi, WHO, dan UNICEF, disebutkan bahwa setidaknya ada 80 juta anak usia kurang dari 1 tahun yang memiliki risiko untuk menderita difteri, campak, dan polio akibat terganggunya atau menurunnya pelayanan imunisasi rutin di tengah pandemi COVID ini. Terdapat 68 dari 107 negara yang mengalami gangguan atau penundaan pelaksanaan imunisasi rutin dan 60 negara menunda pelaksanaan kampanye imunisasi terutama campak dan polio. Demikian juga menurut data dari Kemenkes tahun 2020 bahwa selama pandemi COVID-19 ini telah terjadi penurunan cakupan imunisasi rutin di seluruh wilayah Indonesia. Melalui momen Pekan Imunisasi Dunia yang jatuh pada minggu terakhir bulan April 2022 dengan tema global Long Life for All dan tema nasional Sehatkan Keluarga Lewati Pandemi dengan Imunisasi Lengkap, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI melaksanakan seminar media yang dilaksanakan pada hari ini
temu ilmiah berupa online simposium yang akan dilaksanakan pada Rabu 20 April 2022. Serta ada juga rangkaian Instagram Live di Instagram IDAI berupaya kolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk program imunisasi rutin, imunisasi kejar, serta ada juga lomba video pendek dengan durasi 2 menit untuk diperlombakan. Diharapkan melalui Pekan Imunisasi Dunia 2022, cakupan imunisasi dapat meningkat kembali sehingga bisa lebih melindungi kesehatan anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, semoga rangkaian acara dalam memperingati Pekan Imunisasi Dunia tanggal 24 sampai 30 April setiap tahunnya dapat memberi warna dan khasanah istimewa bagi kita semua yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi peningkatan cakupan imunisasi anak di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat waktu, kita akan mulai dengan pembicarakan sudah ada dua-duanya sudah siap. Kita akan panggilkan, mempersilahkan untuk pembicara pertama Dr. Maineni Sitoresmi PhD SPAK. Ya, kita bacakan dulu Dr. Maineni supaya kenal kurikulum vitae-nya. Tolong kurikulum vitae-nya di. Nah, Dr. Maineni itu adalah bekerja di Departemen Ilmu Kesehatan Anak, di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM di Sarjito di Jogja. Beliau juga sekretaris Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia dan anggota dari ITAGI, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, dan anggota UKK Tumbuh Kembang, dan anggota International Society of Social Pediatric and Child Health. Ya, kemudian beliau itu sekarang beliau juga pendidikannya itu dari UGM, dari dokter umum, dokter spesialisnya, dan juga SPAK-nya dari Collegium, kemudian mengambil PhD-nya di negeri Belanda. Saya persilahkan Dr. Maineni, silahkan untuk memulai paparannya. Ya, terima kasih Prof. Sisi atas waktunya dan juga perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, di sini ada guru saya, selain Prof. Sisi juga ada Prof. Sujatmiko, kemudian juga dari Ketua IDAI cabang di Indonesia, dan tentunya yang kami banggakan rekan-rekan media, mitra kita semua dalam meningkatkan literasi terutama terkait dengan kesehatan anak. Hari ini izin saya untuk share screen, saya diberi tugas untuk menyampaikan mengenai pentingnya imunisasi untuk kesehatan. Hari ini kita akan fokus pada anak dan bagaimana peran imunisasi dalam pencegahan stunting. Jadi kalau kita bicara masalah kesehatan anak saat ini, ada dua hal yang dua di antara beberapa yang sangat penting. Yang pertama adalah tentang kesakitan dan kematian balita. Kemudian yang kedua adalah stunting, ya. Bahkan stunting pun saat ini pemerintah ada khusus tim untuk menurunkan stunting, ya, karena ini juga menjadi cermin bagaimana negara kita mengelola kesehatan anak. Saya akan mencoba mulai dari kesehatan dan kematian balita, ya. Dari laporan saya ambil dari UNICEF, ya, dari sekitar 1 dari 30 balita di Indonesia itu akan meninggal sebelum usia 5 tahun. Bahkan di beberapa kabupaten di Indonesia Timur, 1 di antara 10 itu berarti 10%, ya, akan meninggal sebelum usia 5 tahun. Dan kalau kita lihat jumlahnya di tahun 2020, ya, itu ada 28 juta balita meninggal per tahun, ya. Kalau kita lihat per bulan dibagi 12 itu sekitar 2.300-an, dan seminggu itu ada hampir 600-an balita yang meninggal seminggu se-Indonesia, seluruh Indonesia. Nah, kalau kita melihat Boeing gitu ya, jumbo gini, ya lebih besar dari itu. Satu saja pesawat jatuh gitu ya, seperti dulu Lion, kita heboh sekali, satu dunia mencari, tetapi kita lupa bahwa setiap minggu
anak-anak kita ikut dengan duduk manis di pesawat itu kemudian jatuh dan meninggal. Nah, kalau kita lihat, ya, kita bicara di Indonesia yang ini juga hampir sama dengan di beberapa negara yang sedang berkembang lain, penyebab kematian bayi dan balita utama memang terutama di neonatus ya, di bayi itu ada berat badan lahir kurang, asfiksi, tidak langsung menangis, infeksi. Tapi kalau kita lihat di luar itu, maka apa sih penyebab kematian? Yang pertama adalah radang paru-paru. Dia memberikan kontribusi lebih di sekitar 28% menyebabkan menjadi penyumbang kematian pada balita. Kemudian yang kedua adalah diare, ya, terutama adalah rotavirus. Itu juga menjadi penyakit nih, kalau dulu di tempat kami di Jogja, kalau diare itu ngenteng-kentengi, nggak tahu bahasa Indonesia, lebih pinter. Nah, ternyata tidak ya. Diare itu menjadi juga penyebab kedua kematian pada balita. Infeksi otak, meningitis, encephalitis, kemudian campak. Nah, penyakit-penyakit ini ternyata bisa dicegah, baik yang sifatnya tidak spesifik, misalnya untuk semuanya adalah cuci tangan, ya, kita dengan adanya COVID ini sangat beruntung masyarakat jadi ingat cuci tangan yang baik, menggunakan masker, karena beberapa penyakit ini contohnya radang paru-paru, campak, ini semuanya penularannya adalah melalui pernafasan. Nah, ini adalah pencegahan yang tidak spesifik, tapi itu tidak cukup kuat, ya. Nah, ternyata alhamdulillah penyakit-penyakit ini sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi. Kita akan melihat apa saja vaksin yang bisa untuk mencegah penyakit-penyakit yang harapannya mencegah kematian pada bayi dan balita. Radang paru-paru, alhamdulillah kita sudah punya vaksinnya dan gratis masuk di dalam program pemerintah. Contohnya adalah Pentabio. Merupakan vaksin yang penta, terdiri dari 5 antigen, ada difteri, ada pertussis, ada tetanus, ada kemudian HIV, hemofilus influenza tipe B, dan kemudian satu adalah hepatitis B. Contohnya untuk mencegah paru-paru di dalam Pentabio adalah HIV. Ini sebelum era vaksinasi ini merupakan salah satu dari 3 penyebab utama kematian pada penyebab pada radang paru-paru. Kemudian pertussis, ya, saya waktu residen awal itu ada anak bule itu meninggal ya karena pertussis pada neonatus, ya, menyebabkan radang paru-paru. Kemudian yang berikutnya adalah measles, ya, campak ini baik ini penyebab langsung, dia bisa menyebabkan infeksi otak atau melalui radang paru-paru. Alhamdulillah kita juga sudah punya vaksinnya gratis juga MR. Kemudian yang berikutnya adalah PCV, pneumococcus conjugated vaccine, ya. Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini PCV sudah masuk di dalam demonstration program. Ada di NTT, di NTB, kemudian di Kepri, ya. Dan kabar gembira, insya Allah bulan Juli ini akan masuk di dalam program seluruh anak Indonesia. Nah, kemudian yang kedua diare, penyebab utamanya adalah rotavirus. Dan selain kebersihan tadi, vaksinnya juga tidak cukup kuat karena di beberapa negara yang maju pun dengan kebersihan bagus ternyata kasus diare rotavirus masih tinggi, ya, sehingga kemudian adanya vaksin rotavirus menurunkan, dan kita insya Allah, ya, tahun ini juga vaksin rotavirus itu masuk dalam program. Kalau ini sebetulnya sudah cukup lama ada di Indonesia, tetapi sayangnya masih belum masuk program, ya, karena mungkin juga kesiapan dan sebagainya, dan insya Allah tahun ini akan mudah-mudahan masuk program pemerintah sehingga semua rakyat Indonesia yang sesuai usianya yang memenuhi syarat nanti akan masuk. Kemudian infeksi otak, ya, itu juga ada di dalam Pentabio, saya sampaikan, terutama HIV. PCV itu selain menyebabkan radang paru-paru, dia juga menyebabkan radang otak, kemudian measles, dan JE ada di contohnya di Provinsi Bali, karena memang untuk daerah-daerah yang prevalensinya tinggi. Kemudian MR, ya, tadi saya sampaikan, vaksin ini juga ada dan masuk dalam program, artinya itu adalah hak semua anak, tidak ada alasan untuk tidak memberikan karena tidak punya uang. Nah, sebetulnya vaksinasi merupakan pencegahan yang tidak lagi terbantahkan. Sudah cukup banyak bukti bahwa vaksinasi itu bisa mengurangi penyakit atau menghilangkan
suatu penyakit. Contohnya yang sudah alhamdulillah kita lakukan di tahun 1979, kita sudah tidak ada lagi cacar. Jadi bukan cacar air ya, karena kalau cacar itu penyakit yang sangat berat, kematiannya sangat tinggi, kecacatannya juga tinggi, dan alhamdulillah dengan vaksinasi ini sudah tidak ada. Kemudian ini ada laporan di beberapa jurnal internasional yang kebetulan datanya cukup banyak ya, itu Amerika. Ya, kalau kita lihat efikasinya cukup banyak ya, misalnya difteri 100% dan sebagainya. Kemudian ini yang data yang lebih luas lagi, menggunakan data sekitar 1 juta dari 62 negara, ternyata bahwa anak yang mendapat imunisasi lengkap mempunyai risiko meninggal sekitar 0,73. Jadi risiko meninggalnya lebih kecil dibandingkan mereka yang tidak divaksinasi atau vaksinasinya tidak lengkap. Nah, ini adalah data yang tidak terbantahkan mengenai manfaat vaksin untuk mencegah penyakit dan menghilangkan suatu penyakit dari bumi. Kemudian topik yang kedua mengenai stunting ya. Sebetulnya stunting itu apa sih? Adalah perawakan pendek. Ya, jadi kalau kita lihat di sini normalnya seperti ini anak kita. Kalau ini kurus ya, tingginya mungkin normal, tadi beratnya kurang. Ini namanya kurus ya. Kemudian pendek. Nah, ini dia lebih di bawah -2 dari anak normal. Kalau ini sudah pendek dan dia kurus. Nah, satu lagi ini adalah gemuk. Apa sih stunting? Adalah anak pendek yang terjadi karena 2 hal, yaitu kesehatan yang tidak optimal atau kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Dan kita di Indonesia saat ini, kita masih di 24,4. Ini sudah alhamdulillah turun dari yang sebelumnya sekitar 30 ya, beberapa tahun yang lalu. Tetapi targetnya WHO harus di bawah 20, dan kita targetnya Presiden sekarang, wah hebat sekali, targetnya mudah-mudahan kita tercapai 14%. Tapi ini tentunya tidak mudah ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya tentunya mengatasi masalah-masalah. Kalau kita lihat di sini berarti ada masalah kesehatan dan masalah kekurangan gizi kronis ya. Kita semua sudah tahu mengenai dampak stunting, dia mudah infeksi dan anak infeksi berulang menjadi stunting ini seperti lingkaran setan, mengurangi fungsi kognitif kecerdasan sehingga tentunya nanti kalau sudah dewasa dia mungkin tidak bisa jadi CEO, jadi mungkin produktivitasnya menjadi lebih rendah, masalah reproduksi dan anak-anak stunting nanti jadi pendek, nanti anaknya berikutnya juga menjadi stunting. Dan ini mereka yang stunting di awal ternyata lebih risikonya lebih mudah menjadi gemuk dengan segala konsekuensi, lebih mudah kelainan jantung, lebih mudah stroke dan sebagainya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini tadi ya, penyebabnya adalah salah satunya adalah status kesehatan. Nah, ini saya mencoba mencari publikasi menunjukkan, dan ini saya ambil yang hanya ada yang di Indonesia, bagaimana ternyata balita yang tidak mendapatkan imunisasi mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami stunting. Ya, ini contohnya penelitian yang baru saja publish di tahun 2020 menggunakan data dari Indonesian Family Life Survey yang gelombang kelima di tahun 2015. Dari 13 provinsi dengan ternyata didapatkan balita yang tidak diimunisasi mempunyai risiko 1,78 untuk mengalami stunting dibandingkan yang tidak yang diimunisasi. Kemudian ini juga ada penelitian di Sumatera. Nah, ini penelitian yang publikasinya dari lebih banyak lagi, tetapi di Indonesia menggunakan data Indonesia ada 286 anak Indonesia usia 1 sampai 5 tahun di rural ya. Ternyata prevalensi kejadian stunting pada yang tidak diimunisasi 2 kali lipat dibandingkan yang imunisasi lengkap. Kalau yang tidak yang imunisasi lengkap sekitar 10%, di ini 21,1%. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ada hubungan antara imunisasi dengan stunting, dan dari identifikasi imunisasi sudah masuk di dalam intervensi yang spesifik. Mungkin teman-teman wartawan sudah tahu, mitra sudah tahu ada intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Nah, kalau kita lihat intervensi spesifik itu yang sangat terkait langsung dengan kesehatan. Kita lihat ternyata yang merah apa?
cakupan imunisasi dasarnya. Ini saya ambil dari dashboardnya stunting.co.id ya. Mungkin ini lebih rendah dari laporan dari Kemenkes. Tapi apapun ya, bahwa kita sangat prihatin tadi Pak Ketua IDAI menyampaikan adanya COVID itu akan mengganggu sekali penurunan cakupan imunisasi. Nah, sekarang sebetulnya apa sih imunisasi? Mungkin semua sudah paham. Tujuannya tidak hanya untuk saya loh, tetapi untuk melindungi orang lain dengan adanya kekebalan komunitas atau yang disebut dengan herd imunitas. Dan apa yang terjadi kalau herd imunitasnya tidak tercapai, ya akan terjadi wabah. Dan ini sudah kita panen ya, karena kita kemarin layanan kesehatan fokus pada COVID, jadi takut mau vaksin rutin anak-anak. Apa yang terjadi? Ini yang hanya satu berita, 3 kabupaten ada KLB 2, campak dan difteri. Nah, padahal kita baru agak sedikit lega ya. Sekarang kita harus bekerja lagi, COVID-nya belum sudah alhamdulillah sudah turun. Kita sekarang harus mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan KLB, campak dan difteri, dan ini tentunya menghabiskan tenaga dan juga biaya. Nah, ini yang juga mungkin perlu kita sampaikan, mengingatkan lagi, apa sih bedanya antara vaksinasi dengan infeksi alamiah? Karena cukup banyak masyarakat, udah nggak usah divaksin, saya lebih bagus saya kena infeksi alamiah, toh saya akan punya kekebalan. Nah, ini yang mungkin harus kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, apa sih bedanya vaksinasi dengan infeksi alamiah? Kalau vaksinasi itu diambil dari uji preklinis dan klinis, sehingga dijamin keamanan dan perlindungannya. Dosisnya tertentu, sasarannya tertentu. Jadi ada kontraindikasi yang memang nggak boleh divaksin. Tetapi kalau semua hampir yang sehat itu divaksin, maka dia terlindungi dari kanan kirinya. Dan tujuannya adalah membentuk kekebalan. Nah, bedanya infeksi alamiah, penyakitnya kita nggak bisa ngontrol. Kamu menginfeksi aja yang kuat-kuat, yang dewasa nggak bisa, dia nggak bisa milih, dia bisa memilih yang lansia, yang obes, yang apa ya. Ya, sehingga gejalanya juga bervariasi dari yang tanpa gejala sampai yang berat. Nah, apalagi yang tadi penyakit-penyakit pada anak, ya yang tadi dipilihkan untuk anak karena memang anak itu status imunitasnya masih rendah, dia risiko komplikasi lebih tinggi. Ya, sehingga kalau infeksi alamiah pembentukannya bervariasi. Dan satu lagi, bahwa mitos setelah infeksi alamiah masih punya kekebalan, itu ternyata tidak selalu benar. Karena ada beberapa penyakit, meskipun dia sudah sembuh, tidak membentuk kekebalan. Contohnya tetanus. Tetanus itu setelah orang sakit, jadi yang menyebabkan gejalanya itu adalah bukan bakterinya, tapi toksinnya. Dosisnya kecil, gejala tapi tidak mampu merangsang respon kekebalan. HPV, dan ada beberapa yang setelah sembuh pun tidak akan menyebabkan kekebalan. Nah, satu lagi yang menjadi orang agak ragu-ragu, benar nggak sih vaksinnya aman? Nah, kalau kita lihat membuat vaksin itu nggak mudah. Ada fase sebelum klinik, uji di laboratorium, kemudian di binatang, baru ke manusia, fase 1, 2, 3. Ini adalah dibandingkan obat syarat keamanan vaksin sangat tinggi. Nah, kemudian nanti kalau di sini BPOM kemudian melakukan evaluasi, oh memang ini bagus, kemudian ini masuk, nah kemudian masuk ke dalam program. Ternyata tidak berhenti di sini, maka harus ada monitoring fase 4 untuk memantau benar, oh memang vaksin itu aman. Nah, ini dipantau oleh BPOM juga tentunya oleh ada komite independen yang disebut dengan Komnas dan Komite Nasional, Komite Daerah, Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, banding independen yang memang benar-benar memantau bahwa vaksin yang memang diterapkan itu adalah aman. Nah, ini adalah jadwal mengenai imunisasi. Ada imunisasi dasar, artinya yang diberikan pada anak di bawah sebelum 1 tahun. Kemudian karena kekebalannya turun, maka dia harus dikuatkan ya dengan memberikan vaksinasi booster, kemudian booster berikutnya adalah di sekolah,
Dan ada satu lagi sekarang vaksin COVID yang nanti akan disampaikan oleh Prof. Sujatmiko. Kalau kita lihat di sini yang tadi saya sampaikan vaksin-vaksinnya ini untuk melindungi penyakit-penyakit utama yang menyebabkan kesakitan dan kematian. Ya, ada ini CE itu hanya untuk daerah tertentu dan tadi saya sampaikan ada PCV dan kemudian nanti ada rotavirus yang insya Allah juga akan masuk di sekolah. Nah ini ada DT, ada MR, kemudian ada HPV di kelas 5 dan kelas 6 terutama anak perempuan untuk mencegah kanker serviks. Nah, ini adalah jadwal imunisasi. Memang karena ada beberapa vaksin yang sebetulnya juga penting nih. Tetapi kita tahu bahwa Indonesia penduduknya banyak, resource-nya terbatas, maka hanya yang ada prioritas. Bukan berarti vaksin-vaksin lain tidak penting. Ya, contohnya di sini kemarin ya PCV alhamdulillah sekarang sudah masuk, rotavirus, influenza ya, influenza di zaman COVID ini maka sangat direkomendasikan untuk petugas kesehatan, untuk ibu hamil, untuk bayi gitu ya, untuk lansia itu penting ada varsiral. Jadi ada beberapa penyakit yang sebetulnya juga penting tapi belum masuk program. Nah inilah kemudian IDAI mewadahi di dalam suatu program jadwal imunisasi IDAI. Ya. Nah kalau kita lihat tadi cakupannya rendah, apa yang bisa kita lakukan, strategi apa untuk mengatasi ini? Sebetulnya pemerintah IDAI sudah mengeluarkan berbagai panduan, contohnya dari Kemenkes mengenai layanan imunisasi di masa pandemi. Ya, yang pertama tentunya kita harus tetap menguatkan vaksinasi rutin. Jadi vaksin-vaksin anak yang sudah bertahun-tahun ada yang bagus itu tetap dilakukan tentunya dengan melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, kemudian yang datang itu yang nggak usah banyak, ya dipisahkan antara yang sakit, yang sehat, nanti mungkin dengan jadwal sehingga anak tidak terlalu lama menunggu. Nah, kemudian juga yang penting kalau kita lihat tadi umur 2 bulan nanti akan ada vaksin pentabio, ada polio, ya di Jogja kita suntik dua-duanya, kemudian nanti ada PCV sehingga akan dalam satu waktu mungkin akan mendapat beberapa vaksin. Nah, oleh karena itu kemudian ada namanya vaksin kombinasi, dikombinasikan beberapa, contohnya tadi pentabio. Kemudian juga jangan ragu-ragu untuk disuntik paha kanan, paha kiri, ya, karena dengan diberikan bersama-sama sakitnya sama. Ya, dibandingkan cuma suntik 1, suntik 2 itu sakitnya sama, ya, daripada berkali-kali dia suruh datang, sehingga efek sampingnya juga tidak beda, kemudian efikasinya, manfaatnya juga sama, sehingga nanti itu teman-teman dari rekan media harus menyampaikan bahwa nggak usah ragu-ragu disuntik di 2 tempat yang berbeda. Kemudian juga ini nanti mungkin Bu Brian juga menyampaikan bahwa mulai bulan Juni-Juli ini akan ada yang disebut dengan bulan imunisasi anak. Ya, BIAN. Kalau tadi BIAS bulan imunisasi anak sekolah, kalau ini bulan imunisasi anak. Apa yang dilakukan? Satu adalah imunisasi kejar. Mereka yang terlambat vaksinasinya, umur misalnya 1 tahun baru dapat pentabio 2, kejar pentabio ketiga, polio dan MR. Nah, itu yang disebut dilakukan pada bulan imunisasi anak. Kemudian, nah ini MR kita lihat saat ini ada beberapa outbreak campak ya karena tadi cakupannya rendah sehingga akan ada campaign MR. Tanpa memandang status imunisasi maka anak itu diberikan vaksinasi nanti dilakukan bertahap kecuali Bali dan DIY ya. Kami kebetulan di Jogja itu alhamdulillah cakupannya bagus ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perluasan dan introduksi vaksin-vaksin baru. Yang pertama adalah tadi PCV yang saya sampaikan bahwa PCV ini tahun ini insya Allah nanti akan masuk di dalam program nasional ya dimulai Juli di 2022, insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana tepat waktu. Kemudian juga vaksin rotavirus yang ini benar-benar baru, meskipun vaksinnya sudah cukup lama ada di Indonesia, artinya baru dalam program ini insya Allah juga akan dimulai bulan tahun ini. Kemudian HPV untuk anak-anak kelas 5 dan 6 yang perempuan juga insya Allah tahun ini juga akan masuk di dalam program pemerintah. Nah, ini yang terakhir. Jadi bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa tidak
terbantahkan lagi bahwa imunisasi itu sangat penting untuk menjaga kesehatan dan juga untuk mencegah stunting. Harapannya dengan pemberian imunisasi sesuai usianya, ya tidak hanya di bayi, ada di balita, nanti ada di anak sekolah, remaja, itu harapannya anak-anak kita menjadi sehat, mencegah, membantu penurunan stunting bersama dengan pencegahan yang lain. Kemudian yang kedua, tidak usah ragu-ragu bahwa vaksin itu dibuat melalui serangkaian uji mulai dari laboratorium, kemudian binatang ya preklinik, uji klinik, dan setelah itu ada yang disebut dengan post marketing untuk menjamin keamanan dan menjamin manfaat dari vaksin ini. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mendongkrak lagi cakupan imunisasi untuk mencegah wabah adalah tentang beberapa strategi. Satu, imunisasi rutin harus dilakukan tentunya dengan protokol kesehatan, bila dimungkinkan dengan imunisasi ganda. Kemudian berikutnya adalah bulan imunisasi anak untuk mengejar imunisasi yang ketinggalan, kemudian tadi campaign MR, dan juga mungkin akan ada introduksi pengenalan dan perluasan vaksin-vaksin baru yang memang sangat diperlukan untuk anak-anak kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Waktu saya kembalikan ke Prof. Sisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Mainini untuk paparannya yang sangat jelas dan informatif. Saya kira udah banyak pertanyaan, namun nanti kita tunggu ya sampai selesai Prof. Sujatmiko memberikan paparannya. Saya dengar tadi dari panitia Ibu Prima sudah ada hadir ya? Nah, Ibu Prima, Dr. Prima Yosefin dari Kementerian Kesehatan. Aduh, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya yang sangat padat. Mohon maaf telat ya, Bro. Sama teman-teman media. Silakan, Bu. Ya, pertama-tama mohon maaf, Prof. Seperti dan Dr. Pritin, Ketua IDAI, saya telat masuknya karena tadi ada rapat dengan BPK yang nggak bisa saya tinggalkan. Baik, saya memberikan sedikit sambutan dari mewakili Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan seminar media kita dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia yang dilaksanakan difasilitasi ya oleh rekan-rekan dari IDAI. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim, yang kami hormati Profesor Dr. Sisi Kartasasmita yang menjadi moderator, yang kami hormati Dr. Mainini, spesialis anak yang menjadi narasumber pada pertemuan kita ini, juga Profesor Dr. Sujatmiko yang jadi narasumber juga, beserta seluruh peserta media dan tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu pertama-tama kita patut menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi karunia dan nikmat sehat ya, sehingga pada siang hari ini rekan-rekan media beserta dengan kami semua kita bisa bertemu pada acara seminar media Pekan Imunisasi Dunia dengan tema Kejar Imunisasi di Akhir Pandemi atau Little Q dalam keadaan semangat ya tentunya. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman Bapak Ibu yang menjalankannya. Semoga dengan puasa kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, arah pembangunan kesehatan saat ini di Indonesia itu lebih difokuskan kepada upaya yang bersifat promotif dan preventif, tentu tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Nah, imunisasi ini merupakan salah satu upaya preventif yang terbukti sangat cost efektif dalam menurunkan angka kesakitan, kecacatan, kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Bapak Ibu, tadi dengan sudah cukup jelas ya, Dr. Mainini sudah menerangkan begitu banyak penyakit yang bisa kita cegah sebetulnya dengan hanya memberikan imunisasi secara rutin kepada anak-anak kita. Dan manfaat imunisasi ini akan sangat terasa apabila cakupan imunisasi ini memang dapat tinggi dan merata di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, kita sangat mengharapkan, tadi Dr. Mei juga menyampaikan,
bahwa manfaat imunisasi untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity ini yang kita harapkan bisa terjadi, sehingga tentu ini bisa melindungi anak-anak lain yang berada di dalam satu populasi walaupun kemungkinan anak ini tidak atau belum mendapatkan imunisasinya. Dan juga tentu bisa melindungi kelompok lainnya ya. Ternyata imunisasi juga bisa menimbulkan perlindungan pada kelompok lain. Bapak Ibu, teman-teman semua dari media, ternyata pandemik yang sudah kita alami sejak awal 2020 yang lalu, ini sudah mengakibatkan menurunnya performa dari program kesehatan termasuk imunisasi di dalamnya. Di tingkat global cakupan imunisasi juga turun dan menurut data tahun 2021 yang lalu adalah penurunan yang cukup rendah ya dalam beberapa dekade dibandingkan keadaan 2009 yang lalu, ini yang paling rendah. Dan di Indonesia bagaimana? Di Indonesia juga seperti itu. Cakupan dari data imunisasi yang kami peroleh dari daerah juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Di mana kalau kita lihat imunisasi dasar kita tahun 2019 sebelum pandemi kita bisa mencapai 93,7%. Dan di tahun 2021 yang lalu kita hanya bisa mencapai 84,2%. Demikian juga dengan imunisasi pada anak-anak bawah 2 tahun. Kita tahun 2019 bisa mencapai 72,7%, namun di tahun 2021 yang lalu kita hanya bisa mencapai 52%. Tentu anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap ini sangat rentan untuk bisa terkena atau terinfeksi oleh penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dan kalau anak-anak ini berkumpul dalam satu populasi, maka sudah tentu yang kita khawatirkan adalah terjadinya kejadian luar biasa atau KLB akibat PD3I di daerah-daerah tersebut. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka sudah tentu peran dan dukungan seluruh elemen sangat diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Dukungan ini bisa berupa penggerakan sumber daya, serta penyampaian pesan dan ajakan secara terus-menerus kepada masyarakat tentang pentingnya pemberian imunisasi. Dan ini yang tentu kami harapkan lewat media konferensi seperti yang kita adakan pada siang hari ini, agar rekan-rekan media bisa menulis dengan demikian baik yang bisa dibaca, tentu menjadi bahan edukasi dari masyarakat tentang pentingnya imunisasi bagi anak-anak kita. Nah, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan imunisasi rutin, pada bulan Mei yang akan datang, kami dari Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan seluruh pihak akan melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Nasional. Bulan Imunisasi Anak Nasional ini merupakan mencakup 2 kegiatan besar di dalamnya, yaitu pemberian imunisasi tambahan berupa 1 dosis imunisasi campak dan rubella kepada anak-anak sasaran tanpa memandang status imunisasi sebelumnya, dan juga pemberian imunisasi kejar berupa pemberian 1 atau lebih jenis vaksinasi bagi anak balita yang belum lengkap menerima imunisasi rutinnya. Dan secara bertahap, guna mencegah PD3I lainnya, juga kami pemerintah akan melakukan introduksi vaksin baru secara nasional, yaitu vaksin PCV yang berguna untuk mencegah radang paru atau pneumokokus yang disebabkan oleh pneumokokus, kemudian imunisasi HPV yang berguna untuk mencegah kanker leher rahim, kanker serviks, dan imunisasi rotavirus yang berguna mencegah diare yang disebabkan oleh virus rota. Dan juga kita akan menambahkan 1 dosis lagi pemberian imunisasi polio suntik atau dikenal dengan IPV ya. Jadi kita akan memberikan IPV 2. Melalui kegiatan Pekan Imunisasi Dunia tahun 2022 ini yang bertemakan Sehatkan Keluarga Lewati Pandemik dengan Imunisasi Lengkap, kita sampaikan pesan dan ajakan kepada seluruh masyarakat agar mau membawa buah hatinya untuk mendapatkan imunisasi lengkap sesuai dengan jadwalnya. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia sebagai organisasi profesi serta seluruh rekan sejawat untuk peran konkretnya dalam mendukung program imunisasi, serta rekan-rekan pers, rekan-rekan media yang senantiasa mendukung kesuksesan program imunisasi nasional dengan liputan dan pemberitaan yang positif kepada masyarakat Indonesia. Semoga upaya kita untuk menyehatkan anak bangsa
mendapatkan ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Demikian sedikit sambutan yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan media kita pada siang hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Sisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Prima yang sudah menyediakan waktunya untuk informasi yang sangat-sangat dinantikan tentunya. Terima kasih untuk kehadirannya. Selanjutnya kita akan masuk ke narasumber kedua, yaitu Profesor Dr. Sujatmiko, SPAK MSI. Beliau adalah staf pengajar juga di Departemen Ilmu Kesehatan Anak di FKUI. Beliau mendapatkan dokternya dan dokter spesialis anaknya di FKUI, Magister Psikologi Perkembangan. Nah, ini sangat penting ya, 2003 di UI juga, dan dokter ilmu kesehatan anak di UI juga. Beliau adalah anggota Satgas Imunisasi IDAI, anggota tim uji klinik vaksin FKUI, anggota ITAGI juga, Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional, guru besar di Fakultas Kedokteran, dan anggota tim advokasi vaksinasi COVID PBID. Silakan Prof. Sujatmiko untuk memulai paparannya. Ya. Terima kasih Prof. Sisi, terima kasih IDAI, terima kasih Bu Prima, dan juga selamat siang Dr. Meneni. Izinkan saya share materi saya dulu sebentar. Silakan. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah besar belum, Prof? Belum. Slide besar. Belum. Nah, sekarang udah. Udah ya, oke, baik, terima kasih. Jadi terima kasih juga pada Sanofi dan Pfizer ya acara ini. Jadi teman-teman media sekali, saya senang sekali bertemu dengan teman media karena saya juga mantan jurnalis, mantan reporter, mantan redaktur pelaksana. Saya akan berbagi ada 7 topik kecil ya. 1, bahaya COVID pada anak ya. Kedua, waspada kita pembelajaran tatap muka, persiapan mudik massal ya, dan kemudian ada liburan naik kelas nanti. Yang ketiga adalah bagaimana kita mencegah jangan sampai terjadi gelombang keempat, ya mudah-mudahan sih tidak. Bagaimana mencegah COVID pada anak umur di bawah 6 tahun. Nah, kemudian waspada terhadap campak, rubella, difteri nanti pada pembelajaran tatap muka dan penyakit menular lain. Dan pentingnya peran para jurnalis dan media massa dan media sosial untuk edukasi. Dan nanti saya berikan tips 1 contoh pesan singkat bagaimana untuk mengajak keluarga melengkapi imunisasi. Kita sudah tahu selama 2 tahun ini kita ada 155.000 saudara kita yang meninggal, dan diantaranya 1.870 itu anak, ya. Dan kalau diambil rata, tiap hari itu 2-3 anak Indonesia meninggal karena COVID. Itu kalau diambil rata-rata. Tapi pada bulan Juli tahun 2021, 10-20 anak meninggal setiap hari. Dan meninggalnya sebagian besar nih studi di Indonesia oleh teman-teman dari RSCM ya, Prof. Dr. Anton dan sebagainya, bahwa yang meninggal sebagian besar karena kerusakan di paru, kemudian ada septic shock, jadi karena kumannya berkeliaran kemana-mana ya, di samping kemana radang otak. Itu COVID di Indonesia. Jadi apa? COVID itu berbahaya untuk anak. Dan ini yang banyak yang meninggal ternyata antara umur 10-18. Itu pesan pertama. Walaupun Omikron tetap berbahaya. Yang kedua, yang sembuh, ya, yang sakit kemudian sembuh, sekitar ada 800.000 anak Indonesia. Itu adalah tiap hari selama 2 tahun sekitar 1.000 anak positif tiap hari. 1.000 anak positif tiap hari, dan sebagian besar memang betul sembuh. Yang meninggal tadi hanya 2-3 anak per hari. Tetapi dari 21 studi di Eropa maupun di Amerika Latin, Australia, dan Iran, 25% yang sembuh itu akan mengalami long COVID. 25%. Ya, long COVID itu nanti saya akan jelaskan apa. Ya. Artinya kalau 800.000 dari anak Indonesia yang sakit COVID tadi, sekitar 200.000 akan mengalami long COVID. Apa itu long COVID? Ada 16%, sekitar 32.000 akan nanti anak Indonesia menderita sering sedih, sering marah, mudah depresi, cemas, cepat lelah, gangguan tidur, sakit kepala, sering batuk pilek ya. Jadi masih sudah sembuh COVID, tapi masih gejala tuh lebih dari 40 hari ya di studi yang ini pertama. Dan yang juga perhatiin hati-hati, 6% dari sekitar 12.000 anak Indonesia itu akan gangguan pada kemampuan kognitif, konsentrasinya terganggu, proses pembelajaran terganggu, sering bingung dan memori, di samping gangguan nafsu makan segala macam. Jadi pesan yang kedua, walaupun sudah sembuh dari COVID,
anak Indonesia berpotensi 25% menderita long COVID yang mengganggu tumbuh kembangnya di masa depan. Nah, yang ketiga apa? Walaupun kasus sudah menurun drastis pada bulan Maret sampai April ini menurun drastis dan angka kematian di Indonesia sudah menurun drastis. Hati-hati, pembelajaran tatap muka nanti setelah Lebaran, masker longgar, melorot, lepas, berkerumun dalam kelas, dalam angkot, dalam antar jemput, itu berpotensi bisa terjadi gelombang keempat. Mudah-mudahan tidak terjadi. Yang kedua adalah awas mudik massal, masker longgar, melorot, lepas, berkerumun berjam-jam dalam bus, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, mobil pribadi, dan imunisasinya belum lengkap. Dan nanti liburan naik kelas bulan Juni Juli, awas berkerumun, imunisasi belum lengkap, masker pelot bisa berpotensi meningkatkan kasus lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, kita ingat pada waktu tahun Juli dan Agustus 2021 itu ketika terjadi peningkatan yang sangat hebat gelombang yang kedua, yang anak Indonesia yang meninggal tiap hari 10 sampai 20 orang per hari dan masuk rumah sakit itu sekitar 42 sampai tiap jam 1-2 jam anak Indonesia meninggal. Bahkan ada klaster keluarga, bapak, ibu, nenek, kakek meninggal. Dan ini sekedar mengingatkan bagi mudah-mudahan bagi yang mengalami ini dapat mengingat kembali betapa repotnya rumah sakit, ambulan berjejer memasukkan rumah sakit tidak bisa masuk, ICU penuh, ambulans, mobil jenazah ke pemakaman penuh, pemakaman baru penuh sekali dengan COVID. Mudah-mudahan tidak terjadi setelah. Nah, sekarang kita lihat pembelajaran tatap muka dulu. Pembelajaran jarak jauh selama ini setahun lebih hilang timbul, mendapat peringatan dari UNESCO, UNICEF, World Bank, bahkan Dikbud sendiri, bahwa terjadi learning losses. Proses pembelajaran terganggu sehingga cakupan anak-anak tingkat pengetahuannya, akademiknya rendah, kemampuan sosial skillnya rendah karena jarang interaksi, dan gangguan mental health terutama pada remaja. Ini ditengarai oleh UNESCO, UNICEF, World Bank, Dikbud dalam beberapa penelitian yang ada. Kedua, keluhan dari orang tua. Kalau orang tua harus pembelajaran online, 1 gadget untuk 3 orang anak, bagaimana mungkin? Udah punya 3 gadget, sinyalnya sulit, harus naik gunung, naik pohon. Sinyalnya gampang, biaya pulsanya nggak ada. Biaya pulsa ada, gadgetnya ada, orang tua nggak mampu mendampingi untuk mengajarkan pelajarannya karena membuat PR segala macam, karena pelajaran tentu beda dengan pada masa orang tua yang sekarang, yang dulu. Kemudian keluhan dari guru, dari kajian Dikbud bahwa pencapaian akademik rendah, anak tertinggal pelajaran 6 bulan lebih, dan evaluasi individual sulit. Oleh karena itu banyak dorongan untuk pembelajaran tatap muka. Nah, ini juga penelitian tadi bahwa standar penilaian dari studi-studi tadi bahwa pembelajaran tertinggal 5-6 bulan, kehilangan gap antara miskin dan kaya 10% kepandiannya, tingkat putus sekolah selama pandemi ini 10 kali lipat dibanding dengan putus sekolah sebelum masa pandemi, ya. Anak yang tidak bersekolah meningkat 5 kali lipat dibanding sebelum pandemi, ya. Dan bahkan kemampuan orang tua untuk mendampingi itu tadi sulit sekali. Nah, lalu bagaimana? Apa sudah boleh sekarang pembelajaran tatap muka? Jadi panduan dari WHO, kegiatan aktivitas masyarakat dilonggarkan kalau positivity rate adalah kurang dari 5%. Ya, dilonggarkan bukan masker tetap imunisasi, tapi boleh mulai pembelajaran tatap muka, ya, karena di Indonesia 15 April data 3 bulan yang lalu semua sudah di bawah 5% positivity rate, ya, bisa lihat di website Kementerian Kesehatan. Dan ini dilindungi oleh SKB 4 Menteri di mana ditekankan protokol kesehatan yang ketat, kesiapan sekolah, guru, orang tua, murid siap, dan ada pengawasan. Di samping dikawal oleh rekomendasi IDAI sejak tahun 2021 maupun 2022. Jadi Dikbud dalam pembelajaran tatap muka yang sebagian, yang seluruhnya, itu semua dikawal dengan berbagai kebijakan-kebijakan. Kita bisa lihat di sini dan bisa lihat dokumennya. Dan terakhir adalah yang dokumen tanggal 21 Desember 2021. Demikian juga IDAI selalu mengawal sejak Agustus 2021, November 2021, dan juga 2022. IDAI selalu mengawal pentingnya hati-hati pembelajaran tatap muka. Dan panduan itu sangat banyak, ya, dari kementerian tadi itu sampai 61 halaman, ya, sehingga kadang-kadang bacanya juga sulit. Panduan dari IDAI juga banyak berlembar-lembar. Tapi saya coba rangkum, intinya ada 5 poin. 1 atau 6, ya. 1, bahwa pembelajaran tatap muka boleh dilakukan kalau kasus COVID baru dan kematian itu sudah sangat rendah, yaitu positivity rate kurang dari 5%. Dan alhamdulillah semua provinsi di Indonesia 3 hari yang lalu itu semua sudah di bawah 5%. Kenapa? Penularan bukan terjadi hanya di sekolah, bisa saja di rumah dari bapaknya, anak itu membawa
ke sekolah, bisa menularkan teman-temannya, bisa juga di jalan di kendaraan umum. Oleh karena itu perlu kesiapan sekolah untuk melaksanakan panduan SKB 4 Menteri, ya lengkap sekali ada masker, pengukur suhu, cuci tangan, desinfektan, segala macam. Saya kira udah tahu jarak, ya jarak antara kursi, jendela pintu harus dibuka, AC dimatikan, sirkulasi udara harus baik, ya. Tidak ada penjual makanan minuman ya di sekolah supaya mencegah kerumunan. Itu poin pertama. Jadi sekolah harus siap. Kedua, gurunya dan staf sekolah harus siap juga, yaitu sudah divaksin 3 kali kalau bisa. Saya kira sudah bisa sekarang ya, orang di mana-mana ada vaksin. Tetapi jangan lupa perlu vaksin 3 kali pun perlindungannya belum 100, tidak 100%, ya masih bisa kena dan masih bisa menularkan. Dan guru harus siap mengawasi murid, memberi contoh, memakai masker, menutup mulut, hidung, menutup dagu, tidak longgar, tidak merut. Kenapa? Kita berapa kali melihat di televisi gurunya melorot maskernya, ya. Dan jangan ngobrol hal-hal yang tidak penting. Kalau kira-kira dicurigai guru itu sakit, tes antigen, PCR, dan jangan mengajar kalau ada demam apapun sakitnya. Yang ketiga, muridnya disiapkan. Apa? Murid umur 6-17 tahun harus sudah divaksin COVID 2 kali. Nah, kalau yang umur di bawah 6 tahun belum ada vaksin COVID. Nah, vaksinasi rutin. Tadi Dr. Meniani sudah menyinggung sebagian. Semua selalu pakai masker, tidak melorot, ya, tidak berkerumun selama di jalan, mulai dari rumah, di jalan, di angkot, kemudian sampai pulang lagi. Nah, hati-hati anak dengan komorbid, ya. Justru anak komorbid itu harus dilindungi dengan imunisasi, tetapi tentu dalam keadaan sudah stabil. Tanya dokter yang merawat. Jadi anak yang komorbid itu justru berisiko tuh kalau terserang COVID, angka kematian tinggi. Jadi justru mereka harus dilindungi. Nah, selesai pembelajaran nggak berkerumun langsung pulang. Hati-hati remaja nih berkerumun dulu di mall. Nah, ngobrolnya di situ bisa terjadi penularan, ya. Nggak mampir kemana-mana, sampai di rumah juga desinfektan segala macam. Saya kira udah sering. Kenapa? Untuk mencegah menularkan ke orang tua. Mungkin anaknya dapat tertularnya di angkot, di sekolahan, pulang ke rumah ada lansia belum lengkap imunisasi, bisa menularkan. Jadi kesiapan sekolah, kesiapan orang tua, dan kesiapan juga murid. Nah, ya. Kesiapan keluarga, ya. Tadi kesiapan sekolah, guru, dan murid. Keluarga juga. Semua di dalam keluarga, dalam rumah itu kalau bisa semua sudah divaksin. Kecuali di bawah 6 tahun tentu vaksin COVID, ya. Di bawah 6 tahun vaksin rutin. Umur 6 tahun sampai 17 tahun vaksin COVID 2 kali, 18 tahun sampai lansia COVID 3 kali. Sediakan masker sesuai ukuran anak, ya. Keluarga beri contoh bagaimana cara memakai masker yang baik, ya. Membiasakan cuci tangan, sediakan bawa minum makan. Tapi kalau bisa jangan makan minum di sekolah. Tapi kalau haus gimana? Ya oke, minum, maskernya dibuka sebentar, tutup lagi. Ya jangan. Nah, yang kelima adalah kesiapan pengawasan. Oleh siapa? Oleh guru, oleh Persatuan Orang Tua Murid, oleh Puskesmas, oleh Dinkes, Satgas Covid, dan lain-lainnya. Semua ada diatur dalam SKB 4 Menteri 21 Desember 2021. Sangat lengkap sekali. Nah, poin bahaya potensi yang kedua adalah mudik massal. Masker longgar, melorot, lepas, berkerumun, berjam-jam di dalam bus, bahkan berhari-hari dalam kapal laut, ya kan? Pesawat. Itu potensi terjadi penularan lagi. Dan ini saya dapat slide dari Prof. Sri bahwa pada waktu tahun 2020 sesudah liburan terjadi peningkatan kasus COVID pada anak umur 0 sampai 6 tahun. Padahal mereka belum vaksinasi COVID. Bagaimana? Ya mereka jangan diajak dulu berkerumun. Anak umur 7-18 tahun juga menurut slide-nya Prof. Sri juga demikian. Ini meningkat pada waktu kejadian liburan tahun 2020. Tapi sekarang sudah ada vaksinasi, mudah-mudahan tidak terjadi. Dan kemudian pada tahun 2021 juga demikian. Pada waktu libur antara bulan Mei, maka bulan Juni, Juli kasus meningkat hebat sekali sehingga kematian meninggal. Tapi waktu itu vaksinasi belum. Ya, jadi mudah-mudahan tidak terjadi pada tahun 2000. Nah, tadi setelah meninggal banyak segala macam, kita berusaha menghindari jangan sampai terjadi gelombang keempat. Apa intinya? Walaupun sekarang kasus meninggal sudah menurun drastis sejak mulai bulan Maret, April 2022, menurun drastis sekali. Dari ratusan menjadi hanya puluhan, 20, 30. Pencegahannya sama, mau varian apapun, dimanapun selalu pakai masker. Siapapun dimanapun. Varian apapun sulit bisa menembus masker kalau maskernya itu benar bahannya, menutup hidung, tidak melorot, tidak longgar. Itu benteng pertama. Nah, kemudian jangan berkerumun. Kalau berkerumun nanti udahnya muncrat, apalagi ruang berventilasi buruk lebih dari 15 menit, ya itu akan berpotensi makin banyak virus beredar. Dan lengkapi vaksinasi COVID. Sekali lagi, umur 6-17 tahun 2 kali, 18 tahun sampai lansia 3 kali, makanan bergizi seimbang, aktivitas istirahat cukup, lingkungan bersih. Tetapi makanan bergizi seimbang tidak bisa mematikan virus COVID. Aktivitas istirahat cukup juga tidak bisa mematikan virus COVID. Yang bisa mematikan adalah antibodi yang dibentuk oleh vaksin.
Ya, nah, kalau demam, batuk, pilek segera berobat ya. Kalau proses penyembuhan memang perlu makanan seimbang, istirahat itu bantu sekali. Nah, masker tadi benteng pertama adalah masker. Bagaimana untuk anak? Anak lebih dari 2 tahun, umur 2 tahun, bisa pakai masker banyak sekali ya. Bahkan cucu saya baru hampir 2 tahun aja belum, dia mau pakai masker mondar-mandir ke sana. Kenapa? Karena diberi contoh, di beberapa pilihan anak milih sendiri. Kakaknya juga pakai, bapak ibunya memakai, dipuji lagi kalau dia mau pakai masker. Wah, hebat kamu ya. Terus jangan diajak bepergian berkerumun. Jadi di kendaraan umum juga jendela dibuka. Ayah, ibu semua harus pakai masker kalau bisa, supaya anak-anak di bawah 6 tahun tidak tertular. Waduh, masker kan dirapat, apakah oksigen jadi kekurangan? Tidak. Penelitian menunjukkan bahwa kalau masker itu molekul oksigen, molekul CO2 itu kecil sehingga oksigen bisa masuk, CO2 bisa keluar, tapi virus tidak bisa masuk karena virus itu molekulnya lebih besar. Jadi tidak betul bahwa masker akan mengurangi oksigen anak, mengganggu fungsi otak, tidak betul. Menyebabkan keracunan CO2 juga tidak betul karena molekul oksigen dan CO2 itu kecil, lebih kecil daripada virus sehingga virusnya nyangkut. CO2-nya mengalir terus. Oke. Nah, alhamdulillah vaksinasi di Indonesia, pemerintah kita gerak cepat dan teman-teman di lapangan hebat sekali kerja sehingga sekarang lebih dari separuh provinsi Indonesia cakupannya sudah lebih dari 70%. Ya. Tapi tentu ada kabupaten-kabupaten yang belum ya. Ada sekitar 12 provinsi yang masih belum mencapai cakupan 70% karena batas 70% itu kira-kira mampu mengurangi penularan lebih hebat. Tetapi pada orang lanjut usia, vaksinasi dosis ketiga hanya sekitar baru 14%, 15%, rendah sekali. Sedangkan pada anak umur 6 sampai 11 tahun, alhamdulillah sudah 61% dan mendekati. Jadi kita harus mengejar cakupan imunisasi supaya semua provinsi cakupannya 70% ke atas dan semua penduduk mau kelompok golongan usia pun semua di atas 70% ya cakupannya. Tapi terutama sampai vaksinasi yang ketiga sampai booster. Nah, jadi gimana? Bagaimana anak yang berkebutuhan khusus? Anak boleh justru mereka tuh harus diprioritaskan. Kenapa? Anak sindrom Down, anak autis, anak ADHD, anak disabilitas intelektual tuh nggak bisa pakai masker lama-lama, dicopot segala macam. Anak tunanetra, tunarungu, mereka harus diprioritaskan. Asal tidak ada gangguan kekebalan, tidak sedang sakit minum obat yang mengganggu vaksinasi. Anak-anak di panti asuhan justru harus kita prioritaskan karena mereka nggak ada orang tua yang nggak ada yang ngawasi. Dia berkerumun terus di asrama, di pesantren, di sekolah, di pengungsian karena bencana alam, di penjara. Anak-anak dengan komorbid justru harus diprioritaskan karena risiko kematian ya karena long COVID itu lebih besar pada anak dengan komorbid ya. Tapi dengan syarat bahwa dia tidak sedang kekebalannya menurun, sedang tidak minum obat-obat dengan kekebalan menurun. Nah, itu dokternya yang lebih tahu. Ya. Nah, jarak dengan vaksinasi lain gimana? Kalau mau vaksinasi mau umroh, jaraknya kalau bisa 1 bulan, kalau enggak 2 minggu. Minimal ya, jangan kurang dari 2 minggu. Nah, kalau habis sembuh dari COVID ringan, boleh 1 bulan setelah itu. Kalau COVID-nya berat, 3 bulan ya. Dan vaksin COVID tidak menyebabkan tes antigen jadi positif dan tidak menyebabkan sakit COVID. Justru vaksin COVID melindungi dari sakit COVID. Nah, apakah masih bisa tertular setelah vaksinasi COVID? Masih. Perlindungan vaksin itu tidak 100%. Loh, kalau itu nggak ada gunanya dong vaksinasi COVID. Ada. Yang divaksin itu kalau sakitnya jauh lebih ringan, yang tidak divaksin bisa risiko meninggal atau cacat tadi ya. Nah, berapa lama kekebalannya? Nah, nih 1 kali vaksinasi itu perlindungannya hanya 11%. Jadi mengurangi risiko kematian hanya 11%. Vaksinasi dosis kedua melindungi kematian lumayan, bisa 67%, 2/3 terlindungi. Maka anak-anak kita yang 6 sampai 11 tahun itu cukup 2 kali sementara ya. Tetapi kalau bisa 3 kali, terutama lansia. Kenapa? Lansia itu paling rentan ya kematiannya. Dia bisa terlindungi sampai 91%. Jadi lansia kalau baru 2 kali itu masih belum aman. Apalagi kekebalan lansia tuh menurun setelah 3 bulan tuh udah mulai menurun. Maka segera di booster. Nah, bagaimana anak umur 6 sampai 17 tahun perlu booster nggak? Belum perlu. Kenapa? Kajiannya belum selesai dan kita sedang memprioritaskan untuk lansia dulu. Dan cakupannya juga udah lumayan tinggi nih, 70. Yang 11 sampai 17 tahun udah 80%. Yang 6 sampai 11 sudah mendekati 70%. Perlu nggak periksa kadar antibodi setelah vaksinasi? Nggak perlu. Karena standarisasi batasnya perlindungannya belum tahu berapa. Ya, belum berapa. Ya. Kok perlu booster tiap tahun? Belum tahu. Nah, ada mutasi varian-varian baru. Apakah masih mempan dengan vaksin yang ada? Masih mempan ternyata. Memang ada penurunan ya ke efikasinya, tapi masih mampu melindungi. Jadi tetap pakai vaksin yang ada, mau mutasi yang apapun,
dengan vaksin yang ada dan dengan masker jangan lupa. Nah, anak boleh pilih jenis vaksin nggak? Tidak. Untuk anak 6 sampai 11 tahun ditentukan jenisnya Sinovac. Loh, kenapa kok cuma dibatasi itu? Karena setelah dikaji oleh Badan POM, oleh ITAGI, juga oleh IDAI, kemudian diputuskan oleh Menteri Kesehatan bahwa anak umur 6 sampai 11 tahun pakailah Sinovac saja. Karena amannya, keamanannya dan efikasinya bahwa Sinovac terbukti bagus untuk anak umur 6 sampai 11 tahun. Nah, untuk anak 12 sampai 17 tahun ada dua pilihan, Sinovac atau Pfizer. Oke, ini kok bisa ada dua pilihan? Karena Pfizer juga mengajukan untuk umur 12 sampai 17 tahun dan dia kajiannya ternyata aman dan efektif berdasarkan kajian dari Badan POM, ITAGI, ya, dan juga dari IDAI. Mana yang lebih bagus, Sinovac atau Pfizer? Mana saja dua-duanya sama bagusnya. Yang ada tersedia saat itu segera divaksin. Kalau ditunda-tunda keburu kena COVID-nya nyesel. Ya. Nah, di Indonesia kan belum ada vaksin COVID untuk anak umur kurang dari 6 tahun. Ya karena memang belum ada vaksin yang mengajukan pada Badan POM dan Badan POM menyatakan bahwa itu aman dan efikasinya bagus. Nah, lalu gimana dong anak umur dari kurang dari 6 tahun gimana? Ya udah, ayah ibunya semua yang di rumah harus divaksin semua. Sehingga anak yang kurang dari 6 tahun kan terlindungi. Kalau ada virus masuk udah dibentengi sama bapak, ibu, nenek, kakek, tetehnya. Kedua, jangan diajak pergi yang berkerumun-kerumun yang nggak perlu ya. Ya kalau nggak perlu, kalau perlu imunisasi ke rumah sakit segala boleh lah. Tapi kalau berkerumun ngobrol yang nggak jelas nggak usah. Nah, umur dari 2 tahun sampai 6 tahun pakai masker. Nah, yang kurang dari 2 tahun pakai face shield ya. Tapi masker jangan lupa menutup hidung, menutup mulut ya, dan face shield untuk anak umur 2 tahun diawasi jangan sampai napasnya terganggu. Nah, selain COVID yang mengancam anak-anak kita pada waktu pembelajaran tatap muka, pada waktu mudik bersama, pada waktu nanti liburan, ada penyakit lagi campak, rubella, difteri, ada COVID, nggak ada COVID ya dari tahun 2007 sampai 2020 ada campak, rubella sebelum ada COVID ya. Dan ternyata pada waktu zaman COVID pun karena cakupannya rendah, tadi Bu Prima, Dr. Meneni, tahun 2021 ada di 25 provinsi campak rubella ya, di 71 dan 84 kabupaten. Padahal tadinya udah nggak sebanyak ini sebelum COVID, sebelum pandemi ya. Dan tahun 2022 baru 4 bulan sudah ditemukan di 14 provinsi di 35-37 kabupaten campak rubella. Difteri juga demikian. Tahun 2021 di 23 provinsi di 96 kabupaten, 2022 walaupun baru 4 bulan sudah ditemukan di 10 provinsi 23 kabupaten. Bayangkan kenapa? Karena cakupan imunisasi DPT-nya itu rendah DPT dan campak rubella. Nah, polio di Indonesia kita alhamdulillah udah bebas polio 2014, kemudian ada sedikit di Papua waktu tahun 2018 kalau tidak 2020 atau 2019. Tetapi di negara lain, Pakistan dan Afghanistan tahun 2021, di 22 negara Asia lain, di Palestina, di Israel, di Madagaskar masih ada polio. Artinya apa? Ini nanti kan mulai musim haji lagi, umroh, ada kemungkinan virus polio masuk lagi ke Indonesia. Sekarang tidak ada. Tetapi cakupan vaksinasi polio untuk Indonesia yang IPV yang bisa melindungi 3 tipe serut itu rendah, hanya 58%. Nah, berdasarkan itu, tadi Dr. Meneni sudah menyinggung, kita harus lengkapi imunisasi rutin semua anak-anak kita, di samping imunisasi COVID untuk 6 tahun, 17 tahun. Tetapi juga karena banyak yang bolong selama 2 tahun terakhir ini, maka anak 1 tahun sampai 5 tahun harus dilengkapi imunisasinya. Gimana ngelengkapinya? Vaksinasi polio tetes harus sudah 4 kali. Nah, kalau baru 2 kali, tambah lagi 2 kali. Bukan 2 kali langsung datang 2 kali, tapi bulan ini sekali, bulan depan sekali. IPV, kalau belum pernah suntikan polio, suntik 1 kali, suntik 1 kali. Lu sudah ditetes di mulut kok disuntik? Kalau yang diteteskan di mulut itu hanya melindungi untuk serotipe 1 dan 3, kalau yang disuntikan untuk 1, 2, 3. Kalau gitu pakai IPV aja semua. Stoknya terbatas IPV ini ya, di dunia pun terbatas. Jadi kita pun beruntung rebutan Indonesia kita bisa dapat. Kemudian DPT, hepatitis B, HIV harus 4 kali. Waduh, kalau 2 kali, tambah 2 kali lagi. Jaraknya ada, jarak 2 dan ketiga 6 bulan, jarak yang ketiga dan keempat adalah 1 tahun. Ada nanti akan dikasih tahu. Jadi boleh nggak 1 kali datang ditetesin juga, disuntik 3 bersamaan? Boleh. Banyak negara melakukan, ya bahkan di Jogja juga sudah 10 tahun lebih anak ditetesin polio, suntik polio dan DPT di paha kanan. Tetesin polio enggak ya, disuntik di paha kiri atas yang crispy ya, pakai DPT kemudian HPV. Itu mulai kira-kira bulan Mei atau bulan Agustus. Kalau bulan Mei itu di luar Jawa, bulan Agustus di Jawa. Ya. Selain itu juga ada tambahan bonus.
Jadi selain imunisasi rutin tidak berubah jadwalnya seperti biasa. Imunisasi COVID juga tidak berubah, tapi yang imunisasinya belum lengkap 1 sampai 5 tahun dilengkapi tadi dengan OPV 4 kali, IPV 1 kali, DPT 4 kali ya. Mulai bulan Mei di luar Jawa, Agustus di Jawa. Ditambah lagi bonus campak rubella 1 kali. Semua bayi umur 9 bulan ya sampai 5 tahun di Pulau Jawa akan ditambah 1. Nah, kalau sudah lengkap campak rubella tetap ditambah. Loh, apa bahaya? Tidak. Vaksinasi 1 kali itu hanya menaikkan antibodi sedikit dan akan habis dalam waktu singkat, ada 6 bulan dan 9. Kalau disuntik yang kedua, antibodinya tinggi, lebih tinggi lagi dan akan habisnya lebih lama, bisa setahun 2 tahun. Kalau disuntik yang ketiga bisa menjadi lebih lama lagi, tinggi antibodinya lebih tinggi dan kekebalan lebih lama. Jadi semakin banyak disuntik sebenarnya kekebalannya makin baik, lebih aman, lebih tinggi, aman. Tapi jangan sering-sering tiap hari disuntikin gitu seperti orang yang di Sulawesi Selatan itu ya, vaksin COVID berkali. Tidak, tapi ada jaraknya tertentu. Nah, di luar Jawa, di Aceh, itu Sumatera Barat, Sumatera Utara, Provinsi Riau dan Kepulauan Riau itu 9 bulan sampai 15 tahun, mulainya bulan Mei. Di provinsi lain di luar Jawa dan di luar 5 provinsi tadi 9 bulan sampai 12 tahun dengan tambah bonus campak rubella 1 kali. Di samping tadi bahwa ada imunisasi PCV tambahan mulai tahun 2022 ini juga, kemudian akan ada HPV. Nah, ini terutama anak sekolah HPV yang kaitannya dengan anak sekolah ini HPV ya, rotavirus untuk bayi. Jadi perhatian untuk pembelajaran tatap muka, vaksinasi untuk anak usia sekolah harus kita lengkapi. Nah, apakah berubah jadwal imunisasi? Tidak. Imunisasi pemerintah maupun imunisasi daerah tidak berubah. Hanya ada tambahan-tambahan tadi. Sedikit lagi. Nah, kalau vaksinasinya bukunya terselip atau hilang gimana ya? Anggap aja belum. Ya, kalau belum, misalnya lupa udah 2 kali atau 3 kali, anggap aja 2 kali, tambah lagi 1 kali. Berbahaya nggak? Enggak, aman tadi. Kalau kekebalannya lebih banyak, suntik lebih banyak, antibodinya akan lebih tinggi dan kekebalannya lebih lama bertahan. Ya, suntik bersamaan, lengan kiri 1, lengan enggak apa-apa, aman, udah banyak pelatihannya. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus tadi, anak-anak SD, SLB itu aman, justru harus dan penting mereka harus mendapat prioritas. Anak-anak dengan penyakit kronis, epilepsi, asma, talasemi, hipertensi, kelainan ginjal, asal dalam kondisi stabil, tidak sesak, tidak demam, tidak minum obat yang mengganggu kekebalan, boleh dan aman. Nah, kalau dapat obat-obat, sedang batuk pilek, cuman batuk pilek tanpa demam ya, hanya ringan-ringan alergi, dia tidak menurunkan kekebalan, boleh aman. Atau ditunda sampai batuk pileknya hilang juga boleh. Nah, sekarang bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya orang tua dan keluarga itu mau melengkapi imunisasi, mau ditambah dengan imunisasi COVID, mau ditambah dengan campak rubella lagi. Edukasi masyarakat itu ternyata, dan ini survei yang terakhir dari Litbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan Pak Sugianto dan kawan-kawan dengan 5.300 subjek di 34 provinsi antara 23 April dan 22 Mei, maka terutama memang sumber dari tenaga kesehatan, kemudian kader kesehatan. Tetapi ternyata teman itu berperan, apapun profesinya, teman. Kemudian pegawai pemerintah, apapun profesinya itu dipercaya oleh masyarakat. Anggota keluarga lain, apapun profesinya dipercaya oleh para orang tua, ya, dan lain-lain. Dan sumber informasi yang disukai adalah sekarang internet ya, IG, kemudian Twitter, Facebook dan segala macam. Nah, inilah peran media, teman-teman media. Bagaimana menyampaikan pada masyarakat tadi. Jangan mengandalkan pada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan tugasnya sudah cukup berat. Kalau hanya mengandalkan tenaga kesehatan, edukasi pada masyarakat tidak akan pernah meluas. Tapi bantuan dari media itu luar biasa. Saya mantan jurnalis, bisa merasakan bahwa opini kita yang kita sebarkan kadang-kadang bisa mempengaruhi publik ya. Nah, apa yang ingin disampaikan? Peran media mengingatkan bahwa tujuan imunisasi adalah melindungi anak. Ini poin tolong ditegaskan. Agar tidak sakit berat, tidak cacat, dan tidak meninggal. Jadi tujuan imunisasi bukan untuk kepentingan pemerintah, bukan untuk kepentingan Kementerian Kesehatan, bukan. Tapi justru pemerintah mau melindungi anaknya. Ya, bukan untuk kepentingan WHO, bukan kepentingan pabrik. Tidak. Untuk melindungi anak agar tidak sakit berat, cacat, dan meninggal. Ini poin pertama diingatkan. Kenapa? Orang tua akan berpikirnya, buat saya apa untungnya? Pasti begitu. Buat anak saya apa untungnya? Anaknya akan terlindung dari sakit berat, cacat, dan meninggal. Jadi sakit yang ringan masih bisa, tapi lebih ringan. Kedua, mereka yang vaksinasinya teratur dan lengkap dipuji. Dan agar dia mengajak keluarganya, hebat ibu ini anaknya lengkap. Ajak bu, tetangganya, temannya, musuhnya, apa saudara-saudara diajak semua. Nah yang belum lengkap gimana? Segera dilengkapi. Tadi ya,
DPT harus 4 kali, kalau umur 1 sampai 5 tahun ya DPT harus 4 kali, IPV 1 kali, OPV 4 kali. Di mana? Di puskesmas atau layanan puskesmas, layanan imunisasi yang lain. Nah, yang ragu ditanya, tapi tentu dengan empati, jangan diomelin, jangan seolah diedukasi sesuai keraguannya. Nah, untuk menyebarkan informasi kepada massa yang kita belum tahu apakah mereka sudah mengerti apa. Kita menyebarkan 5 pesan ini, titip teman peran-peran media nih ya. Bahaya penyakitnya apa? Bahwa penyakitnya sakit berat, bisa cacat, bisa meninggal. Kalau ada contoh kasus, lebih bagus lagi. Contoh kasus di daerah ini pernah ada wabah sekian meninggal. Kedua, manfaat vaksinasi. Vaksinasi akan mencegah sakit berat, cacat, dan kematian. Ini kalimat baku tapi lebih mudah dipahami. Dan aman. Siapa bilang aman? Sekian juta anak di negara kita sudah divaksin. Imunisasi sudah tahun 70-an. Aman tuh. Cucu saya divaksin. Dan jarang ada KIPI. Lu katanya habis divaksin ada yang meninggal. Ternyata itu kena demam berdarah. Divaksin seminggu kemudian sakit, dirawat di rumah sakit, ternyata meninggal karena demam berdarah. Kita sentuh juga perasaannya. Anak ibu yang cantik, yang lucu. Kalau kena COVID, kena campak, kena rubella, apa nggak kasihan di rumah sakit ya. Nah, pesan-pesan ini kalau hanya disampaikan pada ibu kadang-kadang tidak kena. Bapaknya harus disentuh juga. Karena bapaknya kadang-kadang sibuk bekerja segala macam. Dan jangan lupa jadwalnya. Diingatkan bahwa jadwalnya umur 9 bulan campak rubella, kalau terlambat segera dikejar, 18 bulan lagi campak rubella lagi, SD kelas 1 campak rubella lagi. Nah, terutama pembelajaran tatap muka nih, yang mau pembelajaran tatap muka dilengkapi dulu campak rubellanya, DT kelas 1, kelas 2-nya TD untuk mencegah tetanus dan difteri, kelas 5 juga tetanus difteri. Jangan lupa, ini teman-teman media peranannya. Nah, yang menolak jangan dimarahi, jangan dimusuhi, makin berisik. Udah diamkan aja, kalau dia doakan aja Bu, mudah-mudahan anak ibu kalau ada KLB nggak kena, nggak mau cacat ya. Yang menyebarkan dan mengajak orang lain itu bisa dilaporkan ke Dinkes atau Kominfo karena 2 kesalahannya. 1, melanggar undang-undang ITE, memang itu debatable. Kedua, melanggar undang-undang perlindungan anak karena anak berhak dilindungi berdasarkan undang-undang perlindungan anak dan konvensi hak anak internasional. Nah, oleh karena dari survei-survei di Indonesia semua menyatakan bahwa mereka lebih suka informasi lewat media sosial. Nah, ini contoh praktis ya teman media kalau menyampaikan pesan, silakan, saya yakin teman-teman jurnalis punya gaya penulisan berbeda, tapi kira-kira kontennya ini ya, isinya gitu ya. Penyakit menular siap menyerang keluarga kita. Nah, supaya mereka alert ya. Apa penyakit COVID, campak, rubella, difteri dan penyakit lain dapat mengakibatkan anak cucu kita sakit berat, cacat atau meninggal. Ayo, nah kita harus mengajak. Jadi suatu informasi itu harus kita ajak. Lindungi keluarga kita dari COVID varian apapun, pakai masker, jangan longgar, jangan berorot, jangan berkerumun, lengkapi vaksinasi COVID 6 tahun sampai lansia, remaja 2 kali, lansia 3 kali. Kemudian pesan yang kedua, ini boleh dipotong-potong, boleh dipisah, boleh disebarkan bareng-bareng atau dipisah. Awas, difteri, radang paru, radang otak, lumpuh layu bisa menyerang anak-anak cucu kita. Ayo lengkapi imunisasi anak umur 1 sampai kurang dari 5 tahun. DPT harus 4 kali, DPT HIV atau penta, polio tetes harus 4 kali, polio suntik harus minimal 1 kali. Ini boleh dipisah sendiri, boleh disebarkan bareng. Yang kedua adalah waspada bahaya campak rubella. Kalau bisa difteri dan campak rubella jadi 1. Ayo kita tambah imunisasi. Jadi kita tambah nih, walaupun sudah 3 kali campak rubella ditambah lagi ya, campak rubella bayi mulai umur 9 bulan sampai umur 5 tahun di Jawa, sampai umur 9 bulan sampai umur kurang 12 tahun di luar Jawa, dan kurang dari 15 tahun di 5 provinsi, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Riau. Mulainya tadi kalau di luar Jawa mulai bulan Mei, di Jawa 2020 mulai di Agustus, di mana? Di Puskesmas, Posyandu, dan aman, bermanfaat, melindungi bayi dan anak kita. Dan kita sebutkan salamnya, misalnya dari bupatinya atau dari media juga boleh, dari media siapa, sehingga masyarakat merasa disentuh hatinya. Ya. Pembelajaran tatap muka, kemudian mudik massal, dan liburan naik kelas, ini bisa tidak terjadi gelombang yang ketiga. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf tadi ada yang hilang ya, beberapa sinyalnya hilang ya. Saya kira demikian Prof. Sisi, mudah-mudahan tidak banyak yang hilang. Enggak, bagus kok sekali. Kalau dari saya kira kita lihat tadi sangat jelas, sangat lengkap ya.
Kita akan lanjut ke tanya jawab Q&A session. Saya mohon izin Prof. Sujat sama Dr. Maini ini, kebetulan ada pertanyaan yang kita nggak akan bisa jawab karena tentang Kemkes. Saya kira Ibu Prima meskipun tadinya hanya diundang sambutan, Bu, banyak yang ingin mendapat jawaban langsung saya kira dari Bu Prima. Saya izin ya Bu Prima ya. Yang pertanyaan pertama, ya, bagaimana upaya Kemenkes mempersiapkan SDM untuk menunjang program vaksin mencegah HPV? Berapa banyak masyarakat sasarannya, seperti apa profil penerima vaksin tersebut, Bu? Tentang HPV, Bu. HPV ya, Prof? Ya. Baik. Ini pertanyaan dari Andi Antara. Ya. Baik, terima kasih buat Pak Andi dari Antara. Jadi untuk HPV ini, mempersiapkan SDM-nya, kami itu pasti akan melakukan pelatihan bagi nakes. Ini berjenjang, baik itu di Dinas Kesehatan maupun kepada vaskes-vaskes, dalam hal ini ya puskesmas, karena pelaksanaan HPV ini nanti akan terintegrasi di dalam pelaksanaan BIAS, jadi bulan imunisasi anak sekolah. Pemberian vaksinasi HPV itu kita berikan kepada seluruh siswi kelas 5 dan kelas 6. Jadi HPV itu diberikan 2 kali. Dos vaksin pertama diberikan pada siswi, jadi anak murid sekolah perempuan kelas 5, nanti yang dosis keduanya diberikan kepada murid perempuan kelas 6 SD. Nah, untuk bisa melaksanakan ini tentu daerah-daerah yang belum, saat ini kan udah, untuk DKI udah full, Bali udah, Jogja udah, itu sudah kita lakukan pelatihan. Tetapi rencananya tahun ini dan tahun depan itu kita akan kembangkan menjadi ke seluruh kabupaten kota, dan ini nanti akan didahului dengan pelatihan dulu ya untuk nakes-nakesnya. Bagaimana pemanfaatan, apa tadi pertanyaannya, Prof ya? Masyarakat sasarannya, Bu. Oh, sasarannya yang tadi ya, jadi kelas 5 dan kelas 6 SD, murid perempuan, itu yang disasar. Sampai saat ini sih cakupan bagi daerah yang sudah melakukannya cukup baik. Jadi masyarakat cukup menerima ya, terutama untuk vaksin ini kan kanker serviks orang udah tahu ya, begitu mengerikannya gitu. Jadi penerimaannya cukup baik, walaupun saya tidak menutup diri bahwa masih tetap ada hoax terkait hal ini. Jadi masih ada juga yang menyampaikan jangan mau karena ini nanti anaknya bisa jadi mandul, seperti itu masih. Jadi ini tentu kami harapkan peran serta kita semua. Kami dari Kemenkes ada mengeluarkan beberapa materi KIE terkait vaksinasi HPV ini, tapi tentu teman-teman media menuangkannya dengan bahasa yang lebih lugas dan lebih publik, ini tentu sangat kami harapkan. Demikian, Prof. Ya, betul. Jadi kalau cakupan bisa naik ya, Bu ya, kalau dibantu oleh teman-teman dari media ya, begitu Pak Andi. Satu lagi, Bu, tadi dikatakan untuk Dr. Prima, apakah ada tim advokasi imunisasi di Kemenkes Dok yang selalu mengedukasi masyarakat? Karena saya beberapa kali bertemu dengan orang tua anti vaksin yang anaknya tidak diimunisasi sejak bayi dengan alasan tertentu. Untuk kelompok ini apakah dilakukan edukasi atau dimasukkan dalam daftar hitam? Daftar hitam. Mungkin aja juga di pelosok. Ini adalah pertanyaan dari IDN Times. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang di Kementerian Kesehatan untuk memberikan pesan-pesan publik itu kami dari program tentu duduk bersama dengan rekan-rekan dari bagian Promkes ya. Promkes karena mereka lah yang ahli dalam bagaimana menyusun pesan ini menjadi pesan yang gampang dimengerti dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, untuk memasukkannya ke dalam media itu kita bersama-sama dengan rekan-rekan dari Rokom, dari Biro Komunikasi. Tentu teman-teman media nggak asing lagi dengan bagian Biro Komunikasi di Kementerian Kesehatan. Jadi bersama-sama kita bertiga tentu juga dengan para ahli. Jadi Prof. Sisi, Prof. Suja, Dr. May itu bagian dari mitra kami yang tergabung di dalam ITAGI ya. Jadi ada namanya Komite Penasehat Ahli untuk Imunisasi yang juga kami bersama-sama untuk mengemasnya, membahas ini. Nggak dimasukkan dalam daftar hitam, teman-teman. Nggak, kita itu harus betul-betul adil. Semua masyarakat Indonesia, anak-anaknya tidak ada yang terlewatkan satupun untuk bisa kita imunisasi. Tentu pendekatan-pendekatan cukup dibutuhkan, dan kalau memang
memang masih ada sampai sekarang, itu berarti pendekatan yang kami lakukan masih belum cukup adekuat gitu ya Prof ya. Jadi masih dibutuhkan lagi trik-trik bagaimana cara menuangkannya gitu ya. Salah satunya pelaksanaan seperti yang kita lakukan siang hari ini tentu juga bermanfaat melalui teman-teman media dengan materi-materi yang disampaikan oleh Prof. Sujat, disampaikan oleh Dr. Neni tadi, tentu kami harapkan bisa dikemas dengan lebih baik untuk ini. Termasuk di dalamnya ya itu, untuk orang-orang yang masih menolak tadi ya, dengan isu yang masih sama sebetulnya dari tahun ke tahun. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Prima. Sementara mungkin terima kasih dulu Bu Prima, saya akan ke Dr. Maineni ya. Dr. Maineni, ini ada pertanyaan mungkin karena nggak jelas, mungkin sama Prof. Miko juga. Anak di bawah 6 tahun belum bisa dapat vaksin COVID-19, apakah ada vaksin khusus yang bisa diberikan? Apakah jika pemberian imunisasi dasar anak tak lengkap, anak lebih berisiko terinfeksi COVID-19? Silakan Bu Mei. Belum dibuka, mute. Ya, mohon maaf sudah. Ya, terima kasih Prof. Jadi tadi Prof. Sujat juga sudah menyampaikan bahwa anak di bawah 6 tahun sampai saat ini di Indonesia, mungkin karena nanti mungkin teman-teman baca di luar negeri, memang belum ada vaksin yang kemudian disetujui oleh BPOM. Tadi disampaikan oleh Prof. Sujat ya, ada banyak alasannya, sehingga tetapi harus diingat bahwa anak-anak di bawah 6 tahun yang mengancam itu tidak hanya COVID ya, penyakit-penyakit yang lain masih cukup banyak. Seperti tadi ada radang paru, ada infeksi otak, ada diare, sehingga kita jangan hanya fokus vaksin COVID memang penting, tetapi juga vaksin-vaksin yang lain yang juga lebih juga mengancam anak-anak kita juga harus divaksinasi. Sehingga mari yang kita lakukan adalah yang ada dulu vaksin, yaitu vaksin yang program yang sebelumnya sudah ada, sambil kita akan menunggu tadi disampaikan kajian untuk pemberian vaksin di bawah 6 tahun. Kemudian apakah pemberian imunisasi dasar yang tidak lengkap berisiko terinfeksi? Kalau sebetulnya kalau risikonya sama, tetapi kalau kemudian dia sekarang juga mungkin nanti Prof. Sisi juga bisa menyampaikan ada yang disebut dengan koinfeksi. Sekarang sudah cukup banyak adanya koinfeksi antara vaksin anak orang yang terinfeksi COVID dengan infeksi misalnya influenza. Sehingga kalau anak-anak kita yang sebetulnya harusnya divaksinasi dengan yang sudah ada, vaksin-vaksin yang tadi masuk program, nanti kemudian dia terinfeksi oleh COVID, nanti akan menjadi lebih berat ya. Sehingga mari kita lakukan vaksinasi yang memang saat ini sudah mendapat persetujuan ya, tadi vaksin program di bawah 6 tahun sambil untuk vaksin COVID-nya nanti menunggu kajian. Mungkin itu nanti Prof. Sujat mungkin bisa menambahkan. Prof. Ya, jadi di mute, masih ke mute. Silakan Prof. Sujat. Ya, jadi di bawah 6 tahun kan risiko tadi yang sekarang sedang betul bergejolak di tengah provinsi-provinsi kita ada campak dengan rubella, difteri, yang penyakit lain tadi ya radang paru, kemudian bisa influenza, bisa demam berdarah. Jadi gimana? Ya anak di bawah 6 tahun, kalau semua bapak terhadap COVID dulu nih ya, terhadap COVID, kalau bapak, ibu, nenek, kakek, AA, teteh semuanya sudah divaksin COVID, maka dia akan menurun sekali risikonya si anak itu. Kenapa? Kalau virusnya kena bapaknya sudah sakti ya, ada kena kakaknya sudah, jadi dia kemungkinan penularan lebih kecil ya, jauh lebih kecil. Itu poin pertama. Kedua, tetap aja pakai masker karena perlindungan utama pakai masker. Anak di bawah 6 tahun sampai umur 2 tahun masih bisa pakai masker. Virus varian apapun tidak bisa menembus masker asal maskernya benar, tidak melorot, tidak longgar ya, tidak ngobrol, tidak berkerumun di ruang tertutup 15 menit, lebih dari 15 menit. Nah, ini kalau pulang ini gimana? Kalau pulang mudik bersama segala macam itu kan perlu naik bus, malah naik kapal laut berjam-jam ya. Ya apa boleh buat, itu asal pakai masker terus, cuci tangan, maskernya diganti ya, tiap hari diganti selama di kapal, tetap aman. Nah, vaksinasi lain tadi campak rubella lengkapi deh ya, yang 1 sampai 5 tahun terutama DPT-nya 4 kali, harus 4 kali. Kalau dulu hilang catatannya, hilang gimana, bukunya hilang, ya anggap aja berapa ingat ya kira-kira. Saya ingat saya 2 kali, ya udah anggap 2 kali, tambah lagi bulan ini sekali, kemudian 6 bulan lagi 1 kali. Lu katanya
Bian cuma 1 bulan dong. Enggak, sampai selesai, namanya melengkapi. Mulainya bulan Mei atau bulan Agustus, tapi selesainya dilengkapi. Tujuannya melengkapi, ya dilengkapi. Nah, jarak antara vaksinasi kedua sama ketiga untuk DPT dalam bulan, yang ketiga 1 tahun dan sebagainya. OPV-nya, OPV yang kita tesin dulu rasanya cuma baru 2 kali. Ya tambah lagi 2 kali. 2 kalinya bukan langsung datang dikasih 2 kali. Bulan ini sekali, bulan depan sekali lagi. IPV rasanya belum pernah, suntik lagi. Tapi kata neneknya udah pernah, nggak apa-apa, double, ya. Asal nggak sekaligus coblos IPV 2 kali kanan kiri, nggak. Double itu kan kekebalannya, seperti saya jelaskan lagi, kalau dengan 1 kali penyuntikan, kekebalan naik sedikit, kemudian akan cepat hilang. Kalau suntiknya 2 kali, kekebalannya lebih tinggi, dan suntikannya kekebalan lebih lama hilangnya. Jadi kalau andai kata nggak sengaja karena catatannya hilang, double, ya nggak apa-apa. Ya jangan khawatir, di Jogja itu disuntik paha kanan kiri sudah biasa, di NTB sudah biasa, Bangka Belitung sudah biasa, suntik paha kanan kiri atas paha krispy, aman. Jadi intinya anak di bawah 6 tahun, kalau bapak ibu nenek kakaknya yang satu rombongan selama mudik ya atau di rumah semua sudah divaksin COVID, aman. Kedua, tetap kemanapun anak di bawah 6 tahun pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, lengkapi dengan vaksin-vaksin yang dianjurkan oleh pemerintah maupun oleh dokternya masing-masing. Gitu, Prof. Sisi. Ya, terima kasih. Jelas sekali ya, Mbak Sisu dari Detikom. Sisu dari Detikom. Terima kasih. Selanjutnya untuk Ibu Dr. Mei Neni dari IDN Times. Dr. Mei, tadi disampaikan bagi anak atau bayi yang telat imunisasi saat COVID bisa dikejar dengan imunisasi ganda. Apakah ada syaratnya, Dok? Dan pemberian untuk beberapa jenis vaksin dalam 1 kali suntikan. Berapa jenis? Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi tidak ada syarat khusus, yang penting pada saat itu tidak ada kontraindikasi atau kondisi yang menunda pemberian vaksinasi. Tentunya anaknya tadi ya sehat, kemudian juga kalau dia habis sakit COVID, ya itu kan juga harus nunggu ya 1 bulan, kemudian jaraknya dengan vaksin COVID itu misalnya harus 2 minggu. Kemudian memang tadi ya kalau dia terlambat maka kita akan mengejar vaksin-vaksin mana yang terlambat. Itu bisa diberikan pada saat 1 kali kunjungan. Kemudian memang kalau itu dalam 1 lokasi, misalnya 1 paha, memang ada jarak antara suntikan 1 dengan suntikan yang lainnya adalah 1 inci atau 2,5 senti, atau kita bisa menggunakan paha kanan, paha kiri. Tetapi nanti memang dokter yang akan kemudian melakukan penilaian ini mana yang akan dikejar dulu gitu ya. Kemudian setelah itu akan membuat jadwal untuk mengejar supaya semua yang terlambat itu bisa terkejar pada waktunya gitu. Jadi nanti mesti akan ada diperiksa dulu ya untuk meyakinkan bahwa memang kondisinya saat itu sehat dan tidak ada kontraindikasi yang lain. Ya, terima kasih Dr. Mei. Satu lagi Dr. Mei nyambung ya dari Saudari Intan dari Harian Kompas. Izin bertanya untuk Dr. Mei Neni, disampaikan kalau status imunisasi berpengaruh pada kondisi stunting pada balita. Apakah ini terjadi karena adanya penularan dari PD3I atau juga ada faktor lain yang menentukan? Silakan Bu Mei. Ya. Terima kasih. Jadi kalau seseorang tidak divaksin, maka dia memang benar ada risiko terinfeksi. Contohnya misalnya BCG. Anak yang menderita TBC karena dia sakit berulang lama gitu ya, ini Prof Sisi ahlinya, maka dia akan juga tentunya makannya kurang gitu ya. Anak-anak sakit itu kan mesti nafsu makannya berkurang, kemudian juga metabolisme atau kebutuhan kalorinya juga lebih tinggi, sehingga itu akan menyebabkan terjadinya intake berkurang, kemudian kebutuhannya meningkat, sehingga akan menyebabkan terjadinya stunting. Tadi ya BCG, kemudian misalnya rotavirus itu sudah cukup banyak penelitiannya. Diare berulang itu juga akan menyebabkan terjadinya stunting. Misalnya pertusis ya, pertusis itu kan batuk 100 hari ya Prof ya. Jadi kalau anak kemudian batuk terus-menerus dan pada anak-anak bayi kadang-kadang juga sampai nggak bisa nafas. Nah ini tentunya akan mengganggu proses menyusuinya. Kalau di awal-awal makanannya berkurang, mungkin kalau udah besar dia juga lebih mudah muntah sehingga akan menyebabkan terjadinya intiknya berkurang dan tadi kebutuhannya juga meningkat. Nah ini semua yang kemudian menyebabkan faktor risiko terjadinya stunting. Jadi multifaktor ya, Bu Mei ya. Terima kasih. Bu Prima bisa menjawab lagi sedikit ya Bu Prima ya. Ini juga dari
Harian Kompas mungkinnya dari Ibu Mbak Intan. Untuk Dokter Rima, tadi kalau tidak salah sempat disebutkan ada vaksin baru untuk pneumonia pada anak. Apa faktor pengembangan vaksin baru ini? Apakah implikasi atas COVID-19 pada imunisasi anak? Vaksin baru itu mungkin PCV tadi mungkin. PCV mungkin maksudnya ya, Prof. Betul. Ya, baik Mbak Intan, ini sebetulnya rencana untuk memasukkan PCV ini udah lama ya, jauh sebelum COVID ada. Dan ini memang didasarkan kepada pneumonia itu merupakan salah satu dari penyebab terbanyak kematian bayi balita kita. Jadi ini sebetulnya dasarnya, dan kita merasa sudah perlu, karena pneumonia yang disebabkan oleh lain, yang kayak disebabkan oleh HIV udah kita masukkan ke dalam vaksinasi, tinggal yang disebabkan oleh pneumokok nih yang belum. Sementara itu yang terbesar menyebabkan pneumonia. Jadi sudah waktunya memang kita untuk memasukkannya ke dalam program nasional kita. Mungkin itu ya dasar. Jadi apakah ini implikasi atas COVID-19 pada imunisasi anak? Tidak ya, karena sudah sebelumnya juga. Beda, karena itu sebenarnya udah. Tapi dengan adanya ini ya tambah harus lebih kenceng lagi gitu loh. Ya. Boleh Ibu Prima satu lagi, boleh dijelaskan sebenarnya berapa jumlah vaksin wajib sebelumnya dan yang akan datang? Jadi yang wajib itu di awal sebelum ada penambahan 3 ini ada 11 ya. 11 antigen, dan sekarang kita menambah 3 lagi dengan PCV, Rota, dan HPV, walaupun sebetulnya PCV dan HPV sudah mulai di beberapa daerah, tapi masih kecil persentasenya. Maksudnya daerah yang udah masukannya itu masih sedikit. Nah itu jadi tambah 3 antigen, jadi kita nanti totalnya ada 14 antigen untuk imunisasi rutin kita. Wah, banyak ya Bu ya. Iya, iya Prof. Terima kasih Ibu. Tangga. Ya masih banyak juga yang ngantre pengen masuk Bu, termasuk influenza itu. Betul, betul. Iya. Ya. Terima kasih Bu Prima. Prof Sujat, kembali ke Prof Sujat. Bagaimana tadi ya tadi sudah diterangkan bagaimana melindungi anak di bawah 6 tahun. Tapi sekarang anak di bawah 6 tahun saat mudik massal, gimana caranya mengatasinya, melindunginya? Ini dari IDN Times juga. Ya. Jadi kalau mudik massal, silakan. Ya prinsipnya sama. Nomor 1, kalau memang pakai kendaraan pribadi mungkin lebih aman, tapi dengan syarat semua penumpang dalam mobil pribadi itu semua kalau bisa tes PCR, yakin bahwa tidak ada yang sakit, tidak ada OTG. Kalau bagus lagi PCR dulu, termasuk sopir, dan kadang-kadang lupa sopir yang orang luar. Kedua, tetap kalau pakai kendaraan umum, pakai bus, pakai kereta api, tetap nomor 1 pakai masker, karena kita nggak tahu di sekitar kita itu ada virus apa enggak. Karena dengan masker itu benteng pertama, ya. Kemudian imunisasi yang rutin, imunisasi untuk anak sampai umur 6 tahun, ya. Ada DPT 4 kali, campak rubella 4 kali, OPV 4 kali, IPV 1 kali. Kalau mau ditambah influenza boleh ya, influenza mulai umur 9 bulan, mulai umur 6 bulan tiap tahun diulang ya. Kemudian kalau mau imunisasi yang lain-lain, cacar air segala boleh ya. Dan tadi kalau semua dalam lingkungan kendaraan pribadi itu semua sudah divaksin, yang dewasa dan yang anak di atas 6 tahun, anak di bawah 6 tahun aman. Ya, jadi, nah kalau pakai kendaraan umum, pakai bus, kereta api segala macam, itu dari anaknya pakai masker. Kalau bisa jangan deket-deket orang yang kira-kira kita nggak tahu. Jadi jangan berkerumun, hindari kerumun, hanya keluarga saja. Jadi kalau ada apa-apa juga pada pengawasannya. Jadi intinya apapun untuk pencegahan COVID itu sebenarnya sama. Mau umur berapapun pakai masker, jangan longgar, jangan melorot, cuci tangan, jaga jarak, dan bagi yang umur di atas 6 tahun vaksinasi COVID. Kalau 6 sampai remaja itu dua kali. Yang remaja sampai lansia itu 3 kali, di bawah 6 tahun lengkapi dengan imunisasi rutin. Ini intinya sama, mau dimanapun kemanapun sama. Ya, terima kasih ya Prof Sujat. Jadi memang di bawah 6 tahun itu sampai sekarang belum ada di yang masuk di kita ya, permintaan dari manufakturnya. Mudah-mudahan segera, karena di beberapa negara udah belum juga, baru mau ya. Kemudian ini ini belum masuk ke dalam ini, tapi masih ada pertanyaan nih dari Prof Sujat ya. Semua keluarga sudah divaksin lengkap 2 kali, 3 kali, selalu pakai masker.
selama di kerumunan, jelaskan apa bahayanya. Selalu Ya. pakai masker di kerumunan, jelaskan apa bahayanya. Ini jawaban saya untuk Bu Dini. Oh, ini Jawaban sorry, saya untuk Bu sorry. Dini. Ya. Oh, Bu Dini, ya udah. Ya. Tadi saya ini yang saya kira ada pertanyaan Ini lagi. ada. Ya udah, kalau lihat begini memang enggak. Nah, mungkin terakhir sebelum Ada lagi Prof. Sisi, ada ke WA nih, tapi jadi gini, ya, silakan. ada katanya pendapat di masyarakat bahwa yang tidak divaksin justru dia lebih sehat daripada orang yang divaksin. Itu pendapat keliru. Kenapa? Orang yang divaksin dia punya tambahan antibodi yang dibuat oleh tubuhnya yang dirangsang oleh vaksin. Berarti orang yang divaksin justru kekebalannya lebih bagus daripada orang yang tidak divaksin. Jadi pendapat bahwa yang divaksin itu lebih sehat daripada yang tidak yang divaksin itu lebih yang tidak divaksin lebih sehat, salah. Yang tidak divaksin itu justru tidak punya kekebalan, dia sewaktu-waktu kapan ada virus, bakteri masuk, dia akan bisa kena, bisa sakit berat dan bisa meninggal. Sedangkan yang divaksin itu lebih sakti ya, walaupun kalau sakit pun bisa hanya ringan. Dan ada lagi pertanyaan lagi Prof. Sisi, kalau divaksin berkali-kali apa enggak sistem kekebalan kita justru rendah? Itu juga terbalik ya. Vaksin berkali-kali justru sistem kekebalan kita lebih hebat. Kenapa? Tadi saya ulang, mungkin kalau divaksin 1 kali kekebalan kita baru naik sedikit antibodinya, kemudian 2 bulan, 3 bulan atau mungkin 6 bulan udah habis. Suntik yang kedua kali ya kekebalan kita akan lebih tinggi lagi. Dan habisnya mungkin lebih lama, 1,5 tahun mungkin. Suntik lagi yang ketiga, antibodinya lebih tinggi lagi, bisa baru habis mungkin sekitar 10 tahun. Jadi disuntik berkali-kali justru kekebalannya lebih tinggi daripada yang disuntik cuma 1 kali ya. Makanya DPT harus 4 kali, ya COVID harus 3 kali untuk 18 tahun ke atas. Tujuannya itu untuk meningkatkan supaya lebih lama dan lebih tinggi. Jadi tidak betul bahwa disuntik berkali-kali kekebalan makin lemah, itu terbalik. Makasih. Ya, apa mungkin ini Prof. Sujat, waktu sesudah disuntik COVID ada breakthrough itu, jadi ada infeksi, jadi kok sakit lagi gitu? Ya betul. Padahal udah divaksin. Ya, jadi seperti tadi saya sayangkan di slide saya, bahwa dengan vaksinasi sekali perlindungannya hanya sekitar 11%, menurunkan risiko kematian. Suntikan yang kedua baru 67%, suntikan yang ketiga melindungi 97%. Apa artinya? Kalau baru divaksin 2 kali itu masih bisa kemasukan lagi, apalagi kalau virusnya banyak. Terutama tenaga kesehatan atau teman-teman yang sering berkerumun, virusnya banyak, maka antibodi yang dihasilkan oleh tubuh tidak akan mampu melawan semua itu habis-habisan. Jadi walaupun sudah divaksin 3 kali pun masih bisa kena. Kalau kena pun bisa ringan, bisa sedang, bisa berat, tergantung apa tadi, antibodi berapa dan berapa virus yang masuk. Kalau virusnya banyak sekaligus, walaupun sudah divaksin 3 kali, antibodinya nggak cukup. Oleh karena itu, walaupun sudah vaksinasi 3 kali, tetap pakai masker, tidak melorot, tidak pelonggar, jaga jarak, jangan berkerumun di tempat yang ramai. Gitu Prof. Sisi. Ya, terima kasih. Jelas sekali ya untuk teman-teman sekalian. Nah, karena waktu juga sebelum kita selesaikan, mungkin saya akan minta the final statement, statement terakhir. Pertama dari Ibu Prima. Silahkan dulu Ibu Prima. Final statementnya untuk pesan-pesan. Pesan-pesan. Baik, Prof. Rekan-rekan media semua, mari melewat Pekan Imunisasi Dunia ini, kami mengajak rekan-rekan untuk bisa lebih menuliskan gitu ya, lebih menyampaikan bahwa imunisasi itu penting untuk dilakukan walaupun dalam masa pandemi saat ini. Jangan sampai imunisasi rutin anak tidak dilengkapi. Mari segera orang tua datang membawa anak-anaknya ke tempat layanan imunisasi terdekat untuk melengkapi imunisasi anak-anak. Karena ini sangat penting untuk mencegah mereka dari kesakitan dan dapat menekan risiko kecacatan bahkan kematian oleh karena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Terima kasih Ibu Prima. Silakan Dr. Maineni. Ya, menambahkan ya, jadi tadi bahwa selain vaksin COVID masih ada vaksin-vaksin lain yang juga penting tadi disampaikan oleh Dr. Prima. Jadi nggak usah takut bahwa vaksin yang sudah ada ini gratis, itu manfaatnya sudah terbukti dan aman.
begitu ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, mari kita lengkapi. Mereka yang belum lengkap, mari kita kejar dengan salah satunya ada tadi suntikan ganda, dan nanti kita sukseskan bulan imunisasi nasional. Terima kasih. Silakan Prof. Sujat. Ya, terima kasih. Pertama, bahwa walaupun kasus COVID sudah menurun, walaupun sekarang Omikron lebih banyak, COVID itu berbahaya untuk anak karena angka kematian sampai hari ini masih ada anak yang meninggal karena COVID. Itu poin pertama. Poin kedua, walaupun sudah sembuh, 25% bisa mengalami long COVID, kasus COVID yang berlangsung lama, yang bukan hanya menyangkut fisik ya, tapi juga masalah kognitif, kemampuan kognitif ya, kemampuan kognitifnya bisa terganggu. Entah berapa lama bisa hilangnya, nggak tahu kita. Nah, yang ketiga, bahwa kita menghadapi pembelajaran tatap muka di mana berkerumun mulai dari angkot sampai sekolah sampai pulang lagi. Kedua, akan mengalami mudik bermassal ya. Karena kita akan berkerumun dalam bis, dalam kapal laut, dalam pesawat udara, dalam kereta api ya. Ketiga adalah liburan nanti bulan Juni Juli. Jadi lindungi semua keluarga kita, caranya sama ya, pakai masker, jangan melorot ya, jangan melorot, jangan longgar, dan vaksinasi COVID untuk anak umur 6 tahun sampai lansia, dan kalau bisa lansia harus 3 kali karena lansia sampai sekarang baru sekitar 15%, dan lansia itu kekebalannya cepat habis, dan kalau walaupun sudah 2 kali kekebalan cepat habis dan bisa sakit berat dan bisa menularkan lagi ke anak-anaknya yang di bawah 6 tahun yang belum divaksinasi di bawah 6 tahun. Nah, bagaimana yang di bawah 6 tahun? Di bawah 6 tahun tetap pakai masker, kalau yang di bawah 2 tahun pakai face shield ya, dilatih jaga jarak dan vaksinasi lengkapi vaksinasi campak rubella, DPT 4 kali, OPV 4 kali, IPV 1 kali, dan vaksinasi lain mau influenza maupun ditambah, sehingga mudah-mudahan anak-anak Indonesia semua tumbuh kembang optimum, terhindar dari semua penyakit-penyakit yang berbahaya. Demikian Prof. Sisi. Ya, terima kasih. Jadi adalah statement dari 3 orang narasumber dari. Sedikit Prof. Sisi, bantuan media. Nah, bahwa studi-studi di Indonesia bahwa media itu ternyata masyarakat lebih membutuhkan dari media sosial dan media-media lain, bukan lagi tatap muka, edukasi yang sifatnya seminar atau di ruang praktek itu tidak terlalu menarik oleh orang tua. Orang tua lebih suka lihat media sosial atau media elektronik, dan ini teman-teman media ini akan banyak sekali membantu. Saya pernah menjadi jurnalis, saya bisa merasakan peran Anda dan merasakan manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih Prof. Sisi. Jadi apa istilah sekarang influencer ya, influencer. Ya. Oke, terima kasih kepada para narasumber atas paparannya yang sangat-sangat bermanfaat saya kira untuk kita semua, termasuk teman media, mudah-mudahan, dan juga terutama Ibu Prima yang ikut menjawab pertanyaan. Terima kasih Bu Prima. Kemudian kepada teman-teman media, itulah yang kita sampaikan sesuai dengan tujuan dari pengadaan seminar media ini adalah untuk meminta bantuan dari media juga untuk edukasi ya, sesuai dengan tingkat masyarakatnya masing-masing mungkin ya. Jadi kita lihat tadi betapa banyak yang bisa ataupun perlu diedukasikan oleh kita semua untuk meningkatkan cakupan imunisasi dan juga termasuk imunisasi dari COVID dan kesehatan anak secara umum. Untuk teman-teman di daerah, di Ketua IDAI cabang, silahkan kalau membutuhkan materi bisa hubungi kami di website saya kira untuk bisa melaksanakan ini di tempat masing-masing untuk bisa menggapai media lokalnya sehingga semua anak Indonesia akan terlindungi dan cakupan imunisasi terutama program BIAN itu jangan sampai terlewat oleh semua. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Terima kasih kepada sejawat, kepada dokter, kepada rekan media, dan juga kepada panitia komite website ya yang telah menyelenggarakan acara ini. Kemudian yang tentunya kepada sponsor kita, kepada dukungan Sanofi Indonesia dan Pfizer Indonesia. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan hari ini merupakan satu yang baik untuk generasi muda, generasi anak-anak kita di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Langsung kasih, kita tutup ya pertemuan ini. Terima kasih kepada semua media. Udah difoto? Oh, mau difoto semua silakan. Ya, lupa. Siapa yang motret? Yang motret mungkin dari komite website nanti. Silakan teman-teman media juga dibuka sehingga kita bisa punya arsip bersama. Silakan supaya bisa kelihatan semua. Teman-teman IDAI
Mana Vina kok nggak dibuka? Oh, Dr. Zul sudah. Siapa? Si Mbak Sita ya yang akan bikin apa? Lebih umum. Ya, silakan Mbak. Siapa? Valeri atau siapa dari Komite IDAI? Dihitung. Izin saya screenshot Prof dari halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua. Oh, kok nggak ada yang buka halaman kedua? Oke. Ya, Prof. Terima kasih. Saya kira kita tutup. Terima kasih untuk semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.